Yang bikin anak-anak kita tuh gak mau ngobrol sama kita. Karena settingnya di kepala dia adalah kita hakim. Saya waktu diberitahu acara kita malam hari ini, saya sangat excited sih. Ya, saya excitednya kenapa? Karena punya anak usia teens itu bener-bener excited. Saya nggak tahu ya Bapak Ibu merasa excited atau enggak. Tapi kalau saya sama istri rasanya sangat excited. Kenapa? Karena seperti masuk dunia yang baru. Ya, karena zamannya saya dulu, waktu di masa-masa SMA itu, dunianya saya isinya cuma nyontek. Ya, dunia saya isinya nyontek, dunia saya isinya masih gangster. By the way, nggak ada yang tahu ya, saya dulu mantan gangster loh Bapak Ibu. Ya, saya dulu pernah masuk dalam geng sepeda motor namanya Serigala Malam. Sadis ya. Saya nggak pernah nyangka kok ya bisa nyemplung sampai ke sana, tapi ya saya lebih nggak nyangka lagi kalau Tuhan tuh begitu baik dan selamatin ya. Sampai akhirnya bisa bebas ya dari ikatan gangster gitu ya. Kerjaan saya keluar masuk kantor polisi aja pada waktu itu Bapak Ibu ya. Bikin masalah terus gitu. Nah malam hari ini diberi judul Trap of Parenting. Bapak Ibu jangan kaget ya sama judulnya. Tapi intinya adalah begini. Kita akan berusaha malam hari ini kita diskusi sama-sama ya. Gimana caranya kita jangan sampai terjebak jadi orang tua. Intinya begitu. Jangan juga ngerasa desperate atau ngerasa aku nih kok kayaknya gagal banget ya jadi orang tua ya. Udah lama ikut di dalam Tuhan, ternyata anakku malah gak mau pergi ke gereja. Anakku gak mau CG, anakku gak mau ini, gak mau itu gitu kan. Terus dari sisi secara fisik juga anakku ternyata kondisi fisiknya gak memungkinkan. Ya kita maunya anak itu sehat, gak taunya anak kita sakit-sakitan terus ya. Wah itu pokoknya ada banyak hal ya yang mungkin terjadi sama kehidupan anak-anak teens kita. Tapi Bapak Ibu gak usah khawatir, malam hari ini yuk kita sama-sama diskusi. Bapak Ibu benar-benar siapin pertanyaan ya. Kalau mungkin apa yang saya bahas di sini belum mencakup sama kehidupan atau realitas yang Bapak Ibu hadapi sama anak-anak. Ayo kita cerita sama-sama, kita cari solusinya sama-sama. Dan saya yakin Tuhan pasti kasih jalan buat kita semua. Amin. Ya. Oke, saya mulai ya Bapak Ibu ya. David Platt itu bilang ada satu kalimat bagus banget saudara. Slide-nya boleh tampil? Oke, thank you. Next slide aja. Dia bilang gini, tujuan kita di dalam parenting itu bukan cari anak-anak kita edukasinya yang baik. Bukan juga supaya dia jadi atlet yang baik atau yang hebat. Atau bukan juga supaya anak-anak kita ketemu sama suami atau istri yang baik. Atau bahkan punya karir yang baik. Bukan. Tujuan kita jadi parents itu, khususnya parents di dalam Tuhan, bukan soal keberhasilan yang selama ini dunia lihat. Tapi saya suka dengan kalimatnya David Platt, dia bilang gini, our goal is for them to love a great God. Ini yang kita mesti setting dulu di hati kita Bapak Ibu. Tugas kita sebagai orang tua adalah bimbing anak-anak kita bisa mengasihi Tuhan yang hebat ini. Kenapa saudara? Kalau anak-anak kita udah ketemu dan dapetin pesan Tuhan dalam hidupnya, apapun yang dia kerjakan, Tuhan pasti akan buka jalan sama hidupnya dia. Di situ kuncinya. Saya sama istri tahun ini menjadi tahun penuh sukacita. Kenapa? Karena tahun ini adalah tahun di mana anak kami masuk kuliah. Tahun lalu waktu saya tanya sama anak kami, nama anak kami Amadeus Arsya, laki-laki. Saya tanya sama dia, Arsya kamu mau kuliah apa? Dan dia tahun lalu mencoba untuk menemukan panggilannya dia, menemukan kerinduannya dia gitu. Sampai akhirnya dia bilang, "Pak, aku pengen paspor hitam." Saya waktu itu gak ngerti saudara. Apa maksudnya paspor hitam? Akhirnya saya coba cari di internet saudara. Ternyata paspor Indonesia itu ada 3 warna. Saudara tahu gak paspor Indonesia ada 3 warna? Gak tahu ya saudara.
Warna yang pertama yang paspor kita biasa warnanya apa? Hijau. Ya, betul ya. Ada lagi yang kedua, saudaraku, biru. Saudara. Biru itu untuk pemerintahan, PNS gitu, saudara. Tapi paspor hitam itu diplomat, saudara. Wah, saya kaget, saudara. Terus saya tanya, kamu kepikiran apa? Dia cuma bilang gini, Pak, kalau aku lihat ya Pak, jadi pengusaha tuh makin lama makin susah. Kalau gitu kita jadi pemerintah aja Pak, jangan jadi pengusaha. Karena apa? Kita yang ngatur pengusaha mestinya gimana. Oh iya benar juga ya saya bilang gitu. Bagus saya bilang gitu. Jadi untuk bisa sampai di titik ini ya harus belajar jadi pemerintah. Harus ngerti bikin kebijakan kayak apa. Dan terus saya lihat memang nilai-nilainya dia di SMA. Nilai mata pelajaran global perspektif itu bagus-bagus. Tiap kali gurunya kasih tugas, nilainya selalu mentok terus gitu. Saya lagi pikir ini anak memang kayaknya punya tendensi ke sana gitu. Padahal awal-awal dia tuh punya kerinduannya sekolah teknik di Jerman, saudaraku. Dia pengen banget, saudaraku, untuk aircraft engineer. Karena dia sangat suka sama pesawat terbang. Saya pikir udah ngegiring dia ke sana lah, intinya begitu ya di SMP ya. Tapi ternyata makin kesini gitu ya. Tiba-tiba Tuhan kayak kasih hati gitu loh buat dia. Sampai dia bilang ini, Pak aku kok kepengen banget ya pergi ke negara-negara stan. Gitu. Apa itu? Kazakhstan, terus Turkmenistan, ya kan? Apa? Tajikistan gitu. Uzbekistan. Pokoknya semua stan-stannya itu loh. Waduh, saya bilang ini model apa ini saya pikir gitu kan. Karena saya nggak ngerti kan yang kayak gitu-gitu kan. Saya dulu sekolahnya ekonomi. Lah istri saya sekolahnya sipil, saudaraku. Teknik. Ya karena orang dulu kan ya taunya cuma ekonomi, hukum, teknik. Udah itu aja ya kan. Ya paling ada kedokteran lah gitu. Sisanya yang lain nggak terlalu banyak dianggap kan. Zaman dulu kan mikirnya gitu kan. Lah ini mikirnya diplomat. Saya lagi mikir sekolah diplomat sekolah apa gitu kan. Nggak ngerti gitu. Akhirnya saya coba belajar. Saya coba renungkan kiprahnya sampai di mana, kayak apa, tantangannya kayak apa. Saya pikir-pikir ini menarik ya. Sampai akhirnya satu titik anak saya tuh terima tugas dari gurunya. Itu di SMA. Saudara. Suruh beli negara. Saudara. Jadi tugasnya adalah suruh beli negara. Saudara. Terus dia bikin apa risetnya itu, saudaraku. Nah dia bikin risetnya, bikin laporan, saudaraku, 30 halaman bahasa Inggris. Beli negara, saudaraku. Dan salah satu negara yang mau dia beli itu ada dia di Afrika, saudaraku. Dan itu dikasih nilai sangat tinggi sama gurunya. Saya lagi mikir, ini anak kayaknya bagus ya sejarahnya ya. Kemampuan negarawannya tuh kok kayaknya muncul gitu ya di hatinya dia gitu. Ya udah akhirnya mulai saya doain. Dan benar. Tuhan mulai kasih banyak hal dalam hidupnya dia. Mulai ketemu dengan orang-orang yang saya gak pernah duga. Asli saya gak pernah duga. Salah satu orang yang saya gak pernah duga tahun lalu yang ketemu adalah salah seorang pengusaha parfum. Yang dapat akses di acara G20 yang ada di Bali. Jadi ternyata pengusaha parfum Indonesia ini, saudaraku, basisnya ada di Jakarta. Dia kerjanya bikinin parfum buat para delegasi dan para presiden yang ada di pertemuan G20. Dan dia cerita bagaimana dia ketemu dengan para diplomat-diplomat Indonesia yang datang di acara G20 tersebut. Dan satu lagi saya ketemu dengan seorang pengusaha dari Semarang yang ngerjain e-ticketing. E-ticketing itu tuh bukan berarti traveling ya saudara. E-ticketing itu buat ngurusin ini loh saudara. Kalau pasar, bayar retribusi pasar itu pakai digital saudara. Bayar parkir itu udah mulai pakai digital dan sebagainya. Dan dia itu banyak dipakai sama Angkasa Pura saudara. Dan dia juga diundang sama Kemenparekraf ke acara G20. Nah dia ketemu dengan saya, ketemu dengan anak saya. Cerita bagaimana hebatnya diplomat-diplomat Indonesia di acara G20 tersebut. Presentasinya, hubungannya, cara berpikirnya. Bikin anak saya tambah tertarik, saudara. Dan di situ Tuhan kayaknya taruh benar-benar di hatinya dia. Dan dia mulai siapin semua persiapannya untuk dia bisa kuliah. Dan dia cari kampus terbaik di dunia untuk diplomat ada di mana. Dan akhirnya dia temukan itu. Dan dia coba daftar di sana. Saya cuma bilang, kamu daftar selain di kampus ini di mana? Gak ada lagi. Ya udah, pokoknya di situ aja. Gimana jadi orang tua nggak deg-degan coba? Tapi saya yakin dia kalau udah gigih, dia udah mau berusaha, dia akan lakukan yang terbaik. Dan puji Tuhan, saudaraku, dia daftar dan mulai ada screening satu-satu sampai akhirnya tahun ini kami kepentok. Ada satu nilai, saudaraku, yang dia wajib minimal 60, saudaraku. Nah waktu kampusnya ini minta hasil E-levelnya dia jelek. Karena apa? Lulusan jalur COVID.
Anak-anak yang jalur COVID kemarin saudaraku, levelnya hancur saudara. Babak belur saudara. Kenapa? Karena belajarnya nggak mantep gitu loh saudaraku. Nah, dia nilai levelnya jelek saudaraku. Nilai levelnya jelek. Sehingga kampusnya bilang kamu harus ambil tambahan math gitu. Math internasional. Standarnya yang dimintain sama kampus. Kampus mintanya nilai minimalnya 60. Anak saya bilang, udah aman pak kalau 60. Udah gak apa-apa tes lagi aja. Udah tes. Begitu tes, saudara tahu dapat berapa dia? 61. Kamu dipikir-pikir, ampun deh ini anak ini bikin deg-degan gitu kan. Tapi ya puji Tuhan, 61 ya keterima sudah. Gitu. Ya memang karena dari awal proses screeningnya dia udah lewatin, dia udah lolosin. Hanya tinggal 1 aja nilai math itu aja. Dan puji Tuhan saudaraku, di bulan Juni kemarin, dia akhirnya diterima saudaraku. September kemarin akhirnya ya dia udah berangkat saudaraku. Dia berangkat sendirian aja. Papa mamahnya ngurus visa gak dapat malahan saudaraku. Dan akhirnya dia pergi saudaraku. Dia berangkat, ya kampusnya ada di Den Haag saudaraku. Ya namanya University of Leiden. Dan dia akhirnya ambil di sana Political Science and International Relations. Ya untuk sub jurusannya Intelligence untuk Middle East. Saya sendiri juga nggak ngerti saudaraku, kenapa yang dia pilih Middle East. Waktu saya tanya, kenapa kamu milihnya Middle East? Dia bilang gini, Pak, akhir zaman udah deket. Jadi kita harus banyak belajar tentang Timur Tengah. Kok yang delala setelah beberapa bulan berikutnya, masalah di Israel, saudaraku. Dan dia bilang, wah ini tepat sekali. Ilmunya benar-benar bisa kepake, kata dia. Ya hari-hari ini dia sangat enjoy gitu ya saudara. Makanya saya bilang begini, Bapak Ibu, saya percaya gini. Kalau kita mau deket seterusnya sama Tuhan, saya yakin Tuhan pasti akan buka jalan yang terbaik buat hidup anak-anak. Jadi ngurusin anak teens, jangan dipikir, aduh Pak, kok susah ya Pak, kok gini. Jangan Bapak Ibu. Bapak Ibu harus melihat ini sebuah perjalanan yang Tuhan mau kita lewatin dan hadapi. Dan Tuhan mau kita ikut terlibat di dalam perjalanan itu. Saudara. Oke Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu settingnya jangan takut dulu. Bapak Ibu mesti lihat kata kuncinya yang pertama adalah goal kita. Waktu kita jadi parents buat anak-anak kita adalah supaya anak-anak kita bisa mencintai Tuhan yang hebat ini. Ketika dia mencintai Tuhan yang hebat ini, Tuhan akan bukakan banyak hal dalam hidupnya dia. Saudara. Oke? Bapak Ibu, sebelum saya mulai, saya ingin bukakan ada beberapa hal penting ya, hasil riset yang terakhir Bapak Ibu ya tentang kondisi teens di dunia ini. Saudaraku. Boleh ditampilkan next please. Oke. Bapak Ibu ini saya dapatkan dari Sandstone Care. Sandstone Care ini adalah salah satu perusahaan nirlaba, saudaraku dari Amerika yang melakukan riset terhadap mental health atau mental issue khususnya buat anak-anak teens. Menarik sekali dari hasil penelitian dia, dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2021 dan 2023 ada peningkatan yang sangat signifikan terhadap isu mental health-nya anak-anak remaja kita. Ya, walaupun dia melakukan penelitiannya banyak di Amerika, tapi saya lihat hal-hal ini relevan ya yang terjadi juga di Indonesia. Jadi 61% teens kita itu ngerasakan pressure atau beban yang berat. Khususnya di area sekolah, dari scoring, dari hasil, good grades. Ini bisa terjadi kenapa? Karena banyak orang tua push anak-anaknya untuk yang penting nilai. Nilai. Kamu kalau nilainya nggak bagus, ya kamu nggak bakal dapat sekolah bagus. Ya, nah itu salah satu trap yang sering kali kita lakukan ya kepada anak-anak kita gitu. Saya juga sebagai orang tua punya naluri yang sama. Kenapa? Karena dulu orang tua saya memperlakukan saya dengan cara seperti itu. Akhirnya apa? Saya juga begitu gitu. Tapi setelah saya mulai belajar hal-hal ini, saya ngerti bahwa ternyata anak-anak kita nggak hanya dituntut soal hal intelektualitas aja. Ada aspek lain yang seharusnya kita kembangkan dalam hidupnya dia. Nah sejak saat itu saya nggak terlalu pusing soal good grades-nya. Dan saya bersyukur akhirnya ya dia oke, nggak bagus-bagus amat sih nilainya. Tapi dia ngerti bahwa ada standar yang dia harus capai. Dia tahu bahwa tanggung jawabnya dia itu dia harus kerjakan. Ya. Tapi kenyataannya anak-anak teens itu 61% merasakan tekanan karena dia dituntut untuk punya good grades. Persis seminggu yang lalu saya ada di Solo. Saya ngetes anak-anak SMA di salah satu gereja yang ada di Solo. Ada sekitar 50-an anak. Jadi gembalanya kebetulan ketemu dengan saya, tahu kisahnya Arsya kayak apa. Kemudian dia cerita sama jemaat dan jemaat terus bilang,
Pak boleh nggak Pak Arman tolongin kita untuk ngetesin anak-anak kita. Anak-anak kita tuh sebenarnya arahnya bakal kemana. Akhirnya saya ngetesin tuh 54 anak. Setelah 54 anak saya tes, saya buka ruang konseling. Itu orang tua semuanya saudaraku. 54-54-nya saudaraku waktu konseling ke saya. Pertanyaan pertama mereka adalah apa? Pak, IQ anak saya berapa? Semuanya. Tidak ada satupun yang gak nanya soal IQ loh saudaraku. IQ-nya anak saya berapa? Dan IQ-nya kayak begini bisa sekolahnya apa? Bayangin saudara. Saya lagi bilang sama mereka, Bu, Pak, kenapa sih Pak yang ditanya itu? Nggak tahu ya katanya. Udah naluri aja katanya gitu. Ya nggak heran anak-anaknya stres. Hari berikutnya saudaraku saya ketemu sama anak-anaknya. Wah beda banget. Anak-anaknya tuh sampai bilang begini, Om, aku tuh yang penting bisa lulus aja udah puji Tuhan. Gitu. Terus saya tanya kamu pengennya apa? Gitu. Ya aku pengen sekolah musik katanya. Loh, ya udah sekolah musik. Sekolah musik kan bagus. Enggak, masalahnya sekolah musik yang aku suka agak unik Om katanya. Apa? Aku meneliti soal nada suara. Hah? Ada ya sekolah begitu? Ada. Kerjaannya apa? Kerjaannya setting ini, sound system. Itu ternyata ada sekolahnya. Saya aja belum tahu. Itu saya baru tahu gara-gara ada anak itu. Sayangnya Om di Indonesia ini belum ada sekolah S1-nya. Baru ada D3-nya. Oh gitu. Nah yang sekolah yang paling handal untuk seperti ini ada di mana? Ada di Amerika Om. Jadi kerjaannya ngapain? Kerjaannya ngatur gimana caranya bisa ngebalance suara lewat mixer itu Om. Katanya. Oh itu ada ilmunya ya? Ada. Oh bukan cuma sekedar naik turun kira-kira kayak itu. Enggak ada Om, itu ada hitungannya katanya. Oh saya baru, gitu. Ya, saya nggak tahu ya, yang di Mawar Syaron ini sekolah itu juga nggak ya? Apa cuma kira-kira gitu. Nah, saya baru ngerti loh. Nah itu orang tuanya nggak nge. Orang tuanya pada waktu anaknya ngobrolin seperti itu, cuma nanyanya gini, Pak kerjaan kayak gitu emang ada duitnya Pak? Loh, yang pertama yang dicari nilainya, yang kedua duitnya. Ya nggak heran lah anak-anaknya stres saudara. Ya ini ya yang terjadi ya. 1 dari 10 anak struggle atau ngalamin masalah soal mental health disorder. Nanti saya akan tunjukkan bentuk-bentuk disordernya kayak apa. Terus saudara 31,9% anak-anak remaja dari umur 14 sampai dengan 18 rata-rata gampang cemas. Gampang panik. Dan biasanya kalau udah mereka panik, yang muncul adalah kemarahan, tangisan, terus kemudian pengucilan diri. Ngunci diri, gak mau ketemu sama siapa-siapa. Nah itu yang terjadi. Coba boleh next. Ini adalah sign atau bentuk ya. Next please. Atau ciri-ciri anak-anak remaja kalau udah kena masalah mental health. Penggunaan narkoba atau obat-obatan. Moodnya gampang berubah. Terus kehilangan interest, kehilangan daya tarik. Yuk makan yuk, pergi yuk sama mami. Gak mau. Kenapa? Mau di rumah aja. Yuk pergi yuk, ketemu yuk sama teman-teman CG-nya. Yuk. Gak mau, di rumah aja. Nah itu. Yuk coba yuk, kita lihat yuk ada acara yang baru. Yuk coba yuk ada event baru. Gak mau. Nah, gitu. Lu ini kan hal baru. Gak usah hal-hal baru. Jadi dia kehilangan interest apapun. Dah. Sukanya ya udah ya, kalau ya udah itu ya itu gitu. Gak mau lagi yang lain. Jadi gak pernah mau terbuka sama hal baru. Terus kemudian mengisolasi diri. Dia kayak hidup dalam dunianya sendiri. Dan saya rasa ini di Indonesia banyak yang begini. Terus kemudian performance-nya makin lama makin turun. Nilainya makin lama makin jeblok. Ya, ini tanda-tanda lah ya. Beberapa waktu yang lalu saya terima message bahwa ada 2,7 juta anak-anak dari usia 3 sampai dengan 17 tahun dilaporkan memiliki depresi yang sangat berat. Ini hasil dari penelitiannya CDC yang ada di Amerika. Nah saya bisa paham kenapa CDC melakukan penelitian ini atau hasil ini muncul. Karena memang di Amerika itu dalam 3 tahun terakhir ada banyak penembakan di sekolah-sekolah. Jadi anak-anak tuh takut datang ke sekolah karena takut jadi korban. Makanya mereka bisa ngalamin depresi. Kita harus bersyukur kita di Indonesia kita nggak legal ya soal senjata ya seperti itu. Jadi anak-anak kita mestinya aman. Tapi sisi yang lain anak-anak kita akan ngalamin serangan-serangan di area media sosial, bullying, ya sama acceptance dari teman-teman sebayanya.
Ya. Nah, next please. Area yang bakal kita bahas malam hari ini adalah anak-anak di usia 11,5 tahun sampai dengan 18,5 tahun. Which is ini masuk di dalam area pengaruh teman. Tabel ini saya dapatkan dari Casey Carton dalam sebuah buku The World Need a Father. Casey mengatakan bahwa anak-anak akan sangat bagus sekali punya pengaruh teman kalau pengaruh ibu dan pengaruh ayah di masa perkembangan anak antara 0 sampai dengan 11 tahun itu tidak defisit. Jadi begini Bapak Ibu, kenapa anak-anak kita hari ini bisa ngalamin mood swing? Kenapa anak-anak kita hari ini kalau urusan sama temen itu udah pokoknya all out. Tapi begitu orang tua ngomong dia gak mau dengerin. Temen ngelakuin apa dia lakukan. Kenapa bisa begitu? Jangan-jangan waktu dia di usia 0 sampai dengan 11 tahun, pengaruh-pengaruh yang seharusnya diberikan oleh kita sebagai orang tua baik ibu maupun ayah tidak cukup baik, saudara. Tapi begini, tidak berarti bahwa kalau kita gagal di area 0 sampai dengan 11 tahun, maka di umur 11 sampai dengan 18,5 tahun juga anak kita pasti akan gagal. Tidak. Bapak Ibu mesti pegang satu prinsip bahwa ada kasih karunia Tuhan di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Saya dengan beberapa teman yang ada di CG, kami juga ngalamin struggling Bapak Ibu sama anak-anak kami yang teens. Struggling. Banyak strugglingnya. Strugglingnya apa? Udah mulai suka sama lawan jenis. Puji Tuhan lah sama lawan jenis. Ya kan? Besok saya akan bahas nih tentang sesama jenis nih. Ya, besok kalau Bapak Ibu punya waktu lagi pagi datang Bapak Ibu ya ke MSCS. Saya besok mau banyak bahas tentang identity soalnya. Ya. Nah, mereka ngalamin tuh struggling di situ. Terus kemudian ada orang tua juga yang struggling, tiba-tiba anaknya nggak mau sekolah. Struggling juga ngadepin anaknya tiba-tiba yang tadinya ceria di SD, masuk ke SMP, SMA, tiba-tiba jadi pendiam. Ditanya, dia bilang, ya udah pokoknya sibuk aja. Kita kayak nggak bisa menguak sesuatu gitu loh di dalam hidupnya dia. Kayak ada sesuatu yang tersembunyi. Dan ini bikin orang tua deg-degan biasanya. Ya. Sama Bapak Ibu, kami juga ngalamin kondisi-kondisi kayak begitu. Tapi bersyukurnya adalah ketika kita tahu kita mesti dekat sama Tuhan. Tuhan tuh kayak bukain jalan gitu loh sama kita. Tiba-tiba aja bisa ketemu dengan orang-orang yang tepat gitu buat anak-anak kita loh Bapak Ibu. Ini penting banget Bapak Ibu. Ini penting banget. Ya, nanti saya akan tolonglah ya, saya akan bukakan sama Bapak Ibu ada beberapa hal ya supaya kita bisa overcome this problem ya. Oke, sekarang kita mulai masuk soal trap sekarang. Ada 5 trap sih yang kami temukan. Ya, yang kami temukan, yang kami rasakan, yang juga hasil kami lihat ya di teman-teman kami yang lain yang punya anak-anak teens. Next please. Semua trap ini saya kasih nama huruf depannya P, jadi biar gampang ngafalnya. P yang pertama performance, ini yang tadi saya bilang. Jebakan pertama kita sebagai orang tua kepada teens adalah soal angka, soal nilai. Kita fokusnya kepada aspek intelektualnya aja. Kenapa? Karena kita punya pola begini. Kalau kamu nilai SMA-nya nggak bagus, kamu nggak bakal dapat kuliah yang bagus. Ya, kita selalu kejebak sama kalimat itu kan. Begitu. Pak, kenyataannya kalau nilainya nggak bagus, dia nggak bisa dapat sekolah bagus, Pak. Saya juga dulu berpikir demikian, Bapak Ibu. Saya juga berpikir begitu. Tapi kenyataan tahun ini, begitu kami lihat bahwa ternyata Arsya berhasil masuk kampus idamannya dia, 10 besar terbaik dunia ini, saudara. Saya mulai berubah cara berpikirnya. Ternyata kampus-kampus luar negeri, mohon maaf Bapak Ibu, nggak lihat nilai Bapak Ibu. Tahu nggak Bapak Ibu yang dia lihat apa? Ada yang tahu Bapak Ibu? Yang dia lihat motivation letter. Jadi ada 3 indikator yang biasanya kampus luar negeri lihat. 1 memang nilai. Yang kedua hasil tes masuk. Yang ketiga itu motivation letter. Bapak Ibu mau tahu bobotnya motivation letter berapa? 50%. Nilai SMA itu cuma 20%. Yang 30% itu ujian saringan masuk. Dan ujian saringan masuk mereka pertanyaannya bukan multiple choice. Ujian saringan masuk mereka bentuknya adalah group discussion. Ujian saringan masuk mereka adalah nelaah jurnal Bapak Ibu.
Kemampuan dia, pengetahuan umumnya Bapak Ibu. Itu yang dinilai Bapak Ibu. Jadi saya kaget Bapak Ibu waktu lihat teman-temannya dia nggak keterima saudaraku, padahal nilainya jauh lebih bagus dari dia. Nilai A-levelnya mentok Bapak Ibu. 90, 95. Skornya bagus-bagus Bapak Ibu. Tapi dia gak keterima, aneh. Kenapa Bapak Ibu? Karena ternyata bobotnya cuma 20%. Motivation letternya jeblok Bapak Ibu. Nah, apa yang membuat nilai motivation letter bisa bagus? Ternyata rata-rata kampus luar negeri yang mereka mau lihat dari motivation letter adalah apakah dengan dia belajar, hasil dari ilmunya dia dipakai untuk orang lain apa untuk diri sendiri? Kalau dia pakai buat diri sendiri, motivation letternya nilainya jelek. Tapi kalau ilmu yang didapat dipakai untuk kemajuan orang lain, khususnya buat bangsanya, buat lingkungannya, itu dinilai sangat tinggi. Jadi concernnya sama kampus-kampus luar negeri adalah mereka lihat anaknya ini mau gak berbagi buat orang lain. Keren loh Bapak Ibu. Nah ini kita ajarin gak? Nah kebanyakan kita hanya berpikir, ya udah kamu nilainya bagus. Anak lain jelek, ya biarin aja. Gitu. Enggak, justru mereka tuh pengen tahu. Anak-anak kita itu waktu nilainya bagus melakukan apa. Itu loh yang mereka pengen tahu. Nanti ya kalau misalnya Bapak Ibu kepengen tahu lebih lanjut, gak apa-apa. Nanti saya akan kirimin sama Bapak Ibu motivation letter yang ditulis sama Arsya. Kayak apa. Sangat sederhana, sangat sederhana. Tapi dia ungkapkan dengan sangat tulus sekali bahwa mimpinya dia adalah ya dia kepengen bangun negerinya ini gitu. Dan dia bilang, saya pengen pakai ilmunya ini untuk apa? Untuk majuin bangsa ini, dia bilang. Terus di interview, kenapa kok kamu bilang mau majuin bangsa ini? Jawabannya dia telak dan itu yang akhirnya membuat si interviewernya itu langsung terima dia. Tahu nggak apa? Paspor Indonesia adalah paspor lemah di dunia. Kalau saya kuliah di sini dan saya diizinkan untuk ambil keputusan dan punya kebijakan tentang paspor Indonesia, saya akan buat paspor Indonesia adalah paspor kuat, bukan lagi paspor negara yang lemah. Itu interviewernya langsung diem, udah nggak ada pertanyaan lagi. Yang lain, kenapa yang dia pikirkan buat kesejahteraan bangsanya? Kenapa kok Arsya bisa berpikir begitu? Beberapa bulan terakhir sebelum dia mulai daftar kuliah, saya banyak cerita sama dia tentang Nehemia. Besok hari Minggu, ibadah yang kedua, jam 4, saya akan cerita soal Nehemia. Nehemia ini adalah sosok yang menginspirasi saya. Dan akhirnya yang saya bagikan itu kepada Arsya. Dan Arsya dapetin pesan itu soal Nehemia. Bagaimana Nehemia berusaha mensejahterakan kotanya, negerinya, bangsanya. Dan itu menginspirasi dia. Jadi Bapak Ibu, hal pertama Bapak Ibu, inspirasikanlah anak-anakmu bukan cuma sekedar nilai bagus. Inspirasikan pengalamanmu bersama-sama dengan Tuhan lewat saat teduh buat anak-anakmu. Saat teduhnya dapat apa? Bagi buat anak-anak. Saya sama istri, kami rutin Bapak Ibu, rutin sebelum dia pergi ya ke sana ya kuliah ya. Kami selalu rutin, tiap hari setiap kali saat teduhnya kami samain. Anak saya saat teduhnya apa, saya saat teduhnya juga sama. Kami samain, supaya apa? Supaya bisa ngobrol. Supaya bisa cerita. Jadi kami samain. Saya yang ngalah, saya yang ngikut dia. Seperti itu. Supaya apa? Supaya bisa diskusi. Nah waktu kami mulai diskusi, kita dapetin banyak hal. Dan di situ tuh Tuhan mulai taruh sesuatu dalam hatinya dia. Makanya saya bilang, jangan hanya kejebak sama performance aja atau aspek intelektual saja. Kenapa? Ada 4 aspek lainnya. Next please. 4 aspek lainnya apa? Ada yang namanya spiritual, ada emosional, ada sosial, ada fisik. Jadi Bapak Ibu mesti seimbang nih 5 hal ini. Firman Tuhan ngajarin loh kepada kita. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Bukan atau mencari Allah. Jadi berakal budi penting. Penting. Karena Tuhan memang juga cari yang begitu. Tapi juga Tuhan cari orang-orang atau anak-anak yang mencari Allah.
Jadi Bapak Ibu mesti paham bahwa hidupnya anak-anak kita bukan cuma soal nilai Bapak Ibu. No, bukan cuma sekedar skor. Tapi gini, aspek spiritualnya gimana? Dia ngalamin gak perjumpaan sama Tuhan? Saat teduhnya dia berarti gak? Pak, ternyata anak saya masih gak mau Pak saat teduh. Terus gimana dong? Nah nanti tanya jawab. Saya akan jawab itu. Ya. Terus gimana dengan aspek emosional? Bapak Ibu kalau anaknya pulang dari sekolah ini tanya apa? Nah gimana tadi ulangannya? Dapat berapa? Ada gak ulangan yang dibagi? Bapak Ibu itu pertanyaan udah jadul banget Bapak Ibu. Jangan ditanyakan. Saya udah menggantinya dengan sebuah pertanyaan gini. Nah gimana sekolah kamu hari ini? Hal apa yang menyenangkan di sekolah kamu hari ini? Pak, hari ini Pak, ada guru gak masuk. Jadi kita di kelas Pak, nonton. Wah, nonton apa? Apa yang seru dari situ? Itu Bapak Ibu yang ditanya. Jangan waktu guru gak masuk langsung bilang gini, hah? Papi mami udah bayar mahal-mahal, guru gak masuk. Terus nilainya mau dapat berapa? Nilai lagi. Ya kan? Ya gak heran anak-anaknya stres. Gitu loh Bapak Ibu, paham ya? Jadi Bapak Ibu jangan cuma sekedar tanya intelektualnya aja. Coba tanya situasi emosionalnya gimana. Apa yang menyenangkan hari ini? Apa yang menarik buat kamu hari ini? Bagaimana bestimu? Nah itu. Gak apa-apa, itu aja yang ditanya Bapak Ibu. Nanti di tengah-tengah dia baru cerita. Sama tadi pagi. Bukan tadi pagi, semalam. Karena selisihnya antara Belanda sama Indonesia ini 6 jam. Itu malam-malam jam 10 saya telepon dia kemarin. Saya tanya, nak gimana nak? Papa dengar katanya kamu udah mulai kuliahnya panjang-panjang. Oh iya Pak katanya. Seru gak? Wah seru. Ada mata kuliah apa yang baru? Oh mata kuliah ini. Apa yang paling menyenangkan? Oh paling menyenangkan yang ini. Oke semua aman gak ada kendala. Ada Pak. Apa tuh kendala apa? Ada satu mata kuliah Ai gak tahu. Dia kalau ngomong sama saya udah ngomongnya ai sama you. Ya kan? Ai gak tahu Pak. Tolong ya Pak ya. You tolong dong Pak. Cariin dong Pak. Ai gak ngerti apa itu Nash equilibrium. Saya aja udah lupa itu apaan saudaraku. Ya itu ilmu ekonomi. Tolong ya Pak. You kalau udah inget ya. You ajarin Ai ya. Oke. Nanti Ai cari deh. Wah gitu. Ya udah itu bahasanya kami gitu loh seperti itu gitu. Ya. Jadi jangan cuma sekedar intelektualnya aja. Ayo sisi emosionalnya ayo tolong harus dibangun juga. Ya, kayak begitu ya. Sosial. Cek teman-temannya. Ya, ini maminya sih yang paling rajin. Ya, selalu nanya, "Nak, gimana Nak? Roommate kamu Nak?" Itu. "Roommate kamu pulang jam berapa hari ini?" Wah, Mah, roommate Ai hari ini pulangnya agak malam. Kenapa? Lembur dia gitu. Oh, oke. Tapi roommate you aman kan? Aman gitu. Sekarang tidur sekamar? Iya, tidur sekamar. Ya, asik lah katanya gitu. Oke, bisa saling berbagi? Bisa kayak gitu. Ya, you nanti kalau masak bagi-bagi dia ya gitu. Ya gitu. Terus tanya, "Kamu weekend pergi sama siapa?" gitu. "Oh, nanti weekend mau pergi ke sini. Mau ajak dia pergi ke gereja." Nah, kayak gitu loh saudara. Jadi kita juga harus nanya aspek sosialnya. Temennya kayak apa. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, khususnya para ayah. Bisa gak sebutin 20 nama teman baik anakmu? Halo? Bisa gak? Krik. 10 deh, gak usah 20. 10 deh. Ayo. Ya kan susah kan? Jangan-jangan kita gak pernah tahu temannya anak kita namanya siapa. Kondisinya apa. Ya. Saya tuh biasain nanya. "Nah, Brian gimana Nak?" "Pak, Brian tuh tinggalnya di BSD Pak. Papahnya tuh kerjanya ini, mamahnya kerjanya ini, Brian punya dede. Brian itu kuliahnya gini. Saya tahu saudara. Terus teman kamu yang lain siapa?" "Oh, aku punya teman namanya Dian, orang Singapura." Gitu ya. Dia orang Singapura, bisa bahasa Malaysia, bisa bahasa Mandarin, tapi dia Muslim Pak, kayak gitu. "Kuliah apa dia di sana?" "Oh, dia kuliahnya ini. Gitu. "Apa kesukaannya Dian?" "Oh, Dian sukanya ini. Kamu kalau pergi sama Dian, kamu makan apa?" "Makan ini." Saya tahu. Saudara, nanya saudaraku. Ya.
Anda harus ngerti loh aspek sosialnya itu. Karena gini, mengenali teman-temannya anak-anakmu itu sama seperti mengenali anakmu yang sesungguhnya. Jangan pernah lupakan itu. Kenapa? Karena anak-anak teens itu sukanya pengaruh teman. Makanya kita juga harus tahu teman-temannya kayak apa. Saudara, waktu anak kami masih di SMA, teman-temannya Arsya itu juga nge-add Instagramnya kami. Saudara. Jadi di Instagramnya kami, itu banyak kan juga teman-temannya anak-anak kami juga. Saudara. Jadi kalau kami ngepost apa, dia coba bilang, "Uncle, keren." Kayak gitu. Udah coba gitu doang. Kadang-kadang ngasih likes. Ya kami juga sering kayak begitu. Begitu ngelihat, "Wih, kamu bagus ya. Keren loh ini performance kamu. Terima kasih ya Uncle ya." Kayak gitu. "Kapan Uncle mau traktir Ai makan?" Bayangin coba. Itu temennya lo bisa ngomong kayak begitu. Nah itu berarti udah bonding. Nah ini loh saudara. Ya. Jadi sosialnya juga harus dipikirkan. Fisik, nah ini juga sama saudaraku, area fisik. Bapak Ibu jangan cuma concern sama nilainya aja, tapi juga harus concern sama fisiknya. Kasih tahu, "Nak, ayo nak olahraga nak. Ayo nak minum yang banyak nak. Kondisi kamu mesti begini nak." Ayo kita harus ngerti loh kondisi fisiknya dia kayak apa. Kayak begitu. Kesehatan gigi, kesehatan mata, ya kan. THT-nya, ya kan, telinga, hidung, tenggorokan. Itu dicek saudaraku. Dia cukup bersih gak saudaraku? Ya kita perlu tegur dia, gak apa-apa tegur dia aja saudaraku. Dan kita mesti concern sama hal kayak gitu. "Nah, Mbok kamu tuh jangan jorok toh nah. Cobalah nah, ini kan masa kaos kaki udah 3 hari gak diganti sih, gak dicuci sih." Gitu kan. Nah kadang-kadang yang hal-hal yang kayak begitu gak apa-apa, kita harus kasih tahu gitu loh saudara. Ya, jadi Bapak Ibu jangan hanya sekedar concern soal intelektualnya aja. Ada 4 area lainnya yang Bapak Ibu mesti concern. Trap kedua sekarang. Trap kedua saya kasih nama automatic process. Trapnya bunyinya begini. Berasumsi bahwa anak-anak sudah pasti ngerti, bisa ngikutin perkembangan. Otomatis nih ya. Dan kitanya sendiri gak ada pertumbuhan pengetahuan terhadap kondisi dan kebutuhan anak. Kita gak pernah ngerti. Kita berpikir gini, oh anak kita teens. Sama deh kayak SD. Dulu SD-nya gimana? Ya udah, SMP-nya tinggal ngikut. Oh, SMP-nya gimana? Oh ya udah, SMA-nya tinggal ngikut. Jangan Bapak Ibu. Kita tuh kadang-kadang ya, udah sampai di titik nyaman, terus kemudian kita akhirnya udah jadi kebiasaan, akhirnya lupa. Contoh, pertama kali dia naik kelas, pindah sekolah, kita masih ngatur kan, nganter anak, ngedropin anak, kita kan masih cari kan clue-nya kan. Oh, kira-kira berangkat jam 6.30 nih, pas nih. Sampai di sekolahnya pas nih, macetnya aman lah. Anak turun, ya langsung disambut sama satpam, misalnya saya sambut sama security, oh aman, anak kita aman. Pulang juga caranya jemput begini, tinggal angkat telepon, "Nak, kamu standby ya di bawah pohon ini ya." Ya, udah ada pohon-pohon khusus, penanda-penanda, pokoknya ketemunya ada di mana. Biasanya begitu kan. Nah, kita merasa udah awal-awal susah. Besok-besok, oh ya udah terbiasa. Udah, habis itu kita gak pernah mau berubah. Nah ini loh Bapak Ibu yang saya bilang automatic process. Trap yang kedua. Kita menganggap bahwa prosesnya pasti selalu begitu. Begitu ada perubahan sedikit, kita bingung. Contoh. Dulu waktu lagi kena pandemi, sekolahnya anak saya itu mengharuskan tetap ada pelajaran olahraga di rumah. Saya nggak tahu, Bapak Ibu juga mengalaminya nggak ya? Mengalaminya kan ya? Nah, kami itu kan tinggal di apartemen Bapak Ibu. Apartemen kami luasnya cuma 44 meter persegi Bapak Ibu. Kecil banget. Jadi kalau olahraga, kebayang dong Bapak Ibu, repotnya kayak apa kan? Nah, tapi kami juga ada rumah, cuma jauh saudara, beda provinsi. Sekolahnya anak saya ada di Jakarta, kami tinggalnya di provinsi Banten. Saudara. Jaraknya 1 jam. Makanya kami pilih tinggal di apartemen, supaya apa? Tinggal ngelompat masuk ke sekolah. Saya sengaja cari apartemen yang dekat sama sekolah, supaya apa-apa gak naik mobil. Saya bilang, jalan kaki. Saya bilang, jalan kaki, supaya gak gendut. Ayo jalan kaki, gitu. Mau nggak mau dia jalan kaki, gitu kan? Jadi jalan kaki, terus bagus gitu buat kesehatannya dia. Dan saya juga hemat, gitu kan? Nggak usah keluarin uang bensin, ya kan? Tapi kan saya invest dulu di depan, ya kan? Punya apartemen dulu di depan, ya kan? Nah, setelah pandemi, apartemen jadi nggak aman kan? Akhirnya kami mulai pindah ke rumah. Nah, jadwal olahraga, kita berharap jadwal olahraga itu hari Senin atau hari Jumat. Nah, waktu dia pindah kelas, jadwal olahraga hari Rabu.
saudaraku. Repot lagi kan Bapak Ibu kan. Jadi hari Rabu harus ada di rumah, hari Kamisnya balik lagi ke apartemen. Nanti Selasa balik lagi ke rumah. Aduh, boros. Terus kemudian apa lagi? Capek. Tapi ya udah, itu proses harus dinikmatin. Nah kita kadang-kadang jadi orang tua sebel. Begitu udah punya kebiasaan, udah nyaman, tiba-tiba berubah. Kitanya ngomel. Nah ini bahaya sudah. Terus habis itu kita salahin anak kita. Kamu kenapa sih kok sekolahnya begini sih? Wah udah. Langsung anak kita blocking dah biasanya kayak begitu. Nah jangan Bapak Ibu. Bapak Ibu mesti paham. Segala sesuatu pasti ada perubahan, pasti ada prosesnya. Contoh, next. Mazmur 71. Perhatikan. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatanmu yang ajaib. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasamu kepada angkatan ini, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Bapak Ibu bisa lihat gak ada tiga? Ada tiga masa. Masa kecil, masa sekarang, masa tua. Artinya apa? Ya udah, ini proses yang mesti dilewati. Mesti siap Bapak Ibu. Pada dasarnya memang perubahan harus terjadi terus menerus. Kalau Bapak Ibu maunya flat terus, udah Pak, begini udah enak Pak. Dan biasanya kalau udah punya anak dua, anaknya udah tambah gede, terus tiba-tiba dapat anak yang ketiga, selisihnya jauh, udah ngerasa gini, aduh kok males ya. Anaknya udah gede-gede, ini sekarang nongol lagi si kecil. Ya, jangan begitu Bapak Ibu. Setiap hal pasti Tuhan akan izinkan ada perubahan dan ada prosesnya. Ada lagi firman Tuhan lagi. 1 Yohanes 2 ayat 14 next. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, kamu mengenal Dia. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Alkitab aja jelas kok. Bilang bahwa segala sesuatu itu ada fasenya. Ada fase anak, ada fase bapak, ada fase orang muda. Ada. Jadi Bapak Ibu mesti ngerti bahwa proses gak bisa otomatis. Bapak Ibu tetap harus tuntun dan harus bimbing Bapak Ibu. Di setiap fase-fase itu. Apa aja yang Bapak Ibu perlu bimbing? Ayo, next please. Pada waktu Bapak Ibu ketemu dengan dampak teman, Bapak Ibu akan lihat bahwa di usia 12 sampai dengan 18 tahun punya kebutuhannya yang sangat unik. Anak umur 12 tahun butuh penerimaan. Social acceptance. Makanya kalau ada isu misalnya temennya ninggalin dia dan sebagainya. Bapak Ibu jangan bilang, sudah nak, enggak apa-apa. Enggak boleh. Bapak Ibu harus concern sama itu. Gimana caranya concern? Kasih jalan keluar sama anak. Harus doain dia. Coba cari pertemanan yang sehat buat dia. Oke nak, kita cari nak pertemanan yang baik. Mungkin Tuhan izinkan kamu ngalamin begini supaya apa? Supaya teman-teman kamu adalah teman-teman yang memang udah benar-benar diseleksi sama Tuhan buat hidup kamu. Ayo nak, coba. Jadi jangan bilang, udah nak, gak apa-apa. Teman masih banyak, cari lagi nak yang lain. Tapi kita cuma ngomong doang, gak kasih solusinya. Ah itu anak-anak pasti akan langsung blocking. Saudara. Anak umur 11-12 tahun pasti butuh yang namanya social acceptance. Umur 13, apa yang dimaksud dengan ritual penerimaan? Ritual penerimaan itu bicara soal begini. Biasanya kalau dia mau masuk ke grup-grup tertentu, biasanya ada ujian grup. Kamu kalau mau masuk di grupnya ini, ya, kamu mesti bisa dancing ini ya, gitu ya. Kamu kalau ini, kamu bisa lewatin level ini ya, gitu kan. Ya, biasanya kan anak-anak kalau main game suka begitu kan. Itu ada ritualnya. Bapak Ibu jangan abaikan itu. Ritualnya Bapak Ibu harus tahu. Langkahnya mesti gimana. Ya sudah. Akomodir aja dulu gitu. Akomodir aja dulu. Seperti itu. Pak, kadang-kadang ritualnya itu bisa berdosa loh Pak. Bapak Ibu kalau memang tahu seperti itu, kasih tahu sama anak. Nak, coba nak. Yang kamu lakukan ini kira-kira tepat gak? Kadang-kadang dia gak jawab. Ya udah, jangan tunggu jawabannya dia. Udah biarin dia. Kasih waktu dia untuk merenung. Nah kebanyakan kita sebagai orang tua, anak-anak di usia 12-13 tahun ini, waktu kita nanya, kita menuntut jawaban segera. Maaf Bapak Ibu, anak-anak umur 12 sampai dengan 13 tahun kalau kita nanya, mereka butuh waktu untuk bisa ngejawab kita. Saya pernah salah loh Bapak Ibu.
Saya pernah nuntut dia, ayo dong kalau papa nanya mesti dijawab dong. Masa udah ditanya gak jawab, gak sopan dong kamu. Loh, jangan. Saya setelah tahu pelajaran ini, saya kasih dia waktu Bapak Ibu untuk mikir. Coba nak, kamu renungin. Jawabannya gak harus sekarang. Papa doa, kamu doa ya. Udah, kasih aja kesempatan. Kadang-kadang sebulan gak dijawab, ya sudah gak apa-apa. 2 bulan gak dijawab, ya sudah. Sampai hari ini aja saya ingat ada satu pertanyaan yang saya pernah nanya sama anak saya. Sampai hari ini aja dia gak jawab. Ya sudah, gitu. Gak apa-apa, gak harus itu tuntutan yang harus kita paksa gitu loh kepada dia. Apalagi 14, 15, 16. Bahasannya soal hubungan. Mulai pagar pembatas. Mulai bicara soal teamwork. Bapak Ibu ini bicara soal apa? Udah mulai ada temptation biasanya. Udah mulai ada pencobaan-pencobaan. Ya, pencobaan-pencobaannya macam-macam. Ya, pencobaan untuk pulang lebih malam, pencobaan untuk nggak bilang sama papa mama, pencobaan-pencobaan untuk menyukai lawan jenis, ya kan? Pencobaan-pencobaan untuk melakukan kecurangan-kecurangan. Kadang-kadang mereka mau nguji kita, mau ngetes kita kayak gitu. Ya. Terus ini adalah momen untuk kita jelasin sama mereka, sama anak-anak kita soal batasan. Gimana cara ngejelasin batasan? Kasih tantangan, kasih challenge. Nak, coba nak, kamu bisa gak nak selesain ini? Ayo nak, dijaga nak. Dan jangan apa-apa kasih reward. Gak usah, saudaraku. Udah, kita bilang aja, ini standarnya. Coba kamu lakukan ini. Dan kita ngobrol sama mereka. Nah, umur 14, 15, dan 16, mesti banyak ngobrol. Mesti banyak ngobrol. Oke. 17 sama 18, Bapak Ibu udah harus mulai kasih challenge ke dia. Kasih dia kesempatan untuk mimpin. Kasih dia project untuk dia mimpin. Termasuk apa? Project rumah. Kadang-kadang nih, saya kasih dia project ini. Nah, ini kira-kira kalau kamar kamu mau direnovasi, mau bentuknya gimana? Kamu atur coba, kamu pikirin. Kira-kira baiknya gimana? Nah, kita minggu depan atau bulan depan kita mau pergi jalan-jalan. Papa punya budget sekian, kita bisa jalan-jalan sekian. Kamu kepikiran nggak? Kita mau jalannya kemana? Hotelnya ada di mana? Mau lihatnya apa? Coba kamu yang kerjain. Biarin, dan kita biarin submit aja sama agendanya dia. Nggak apa-apa, serius nggak apa-apa. Let it go aja, bener. Sebelum dia lulus kemarin, saya ajak Arsya pergi ke Rusia. Saya ajak dia pergi ke Rusia. Nah, memang saya pas kebetulan memang ada jadwal pelayanan ke Rusia. Sampai di sana saya cuma bilang ini, nak kamu yang atur nak. Baiknya kita mau pergi jalan kemana? Kita punya kesempatan pergi ke kota ini, ke kota ini, ke kota ini. Ke kota ini baiknya kita pergi kemana? Kamu research saja dulu, kami ngikut jadwalmu. Jadi kita biarin yang dia kerjakan adalah penjadwalan dan kita yang follow. Kita mesti izinkan dia mimpin kita, gantian, saudara. Nah ini penting, ini buat anak-anak. Kalau dikasih kesempatan kayak begitu, dia bisa mengeksplor dirinya dengan jauh lebih baik. Nggak selamanya idenya kita tuh selalu berhasil. Kadang-kadang idenya dia juga bisa berhasil. Ini dia Bapak Ibu. Lalu apa yang kita perlu ingatkan Bapak Ibu supaya kita nggak kejebak sama proses yang otomatis tadi? Satu kata, mentoring. Next please. Bapak Ibu lihat gambar ini. 1 dan 2 itu adalah, 1 itu adalah Anda. Orang tua. 2 ya. 2 itu nomor 2 itu adalah kakak mentor. Angka 3 itu adalah anak Anda, anak perempuan Anda. Nomor 4 itu adalah anak Anda nomor 2 yang paling kecil. Nah, anak Anda udah mulai naksir dengan kakak kelas. Kenapa? Oh, kakak kelas basketnya keren. Ganteng lagi. Lompatannya luar biasa. Sampai anak kita bilang, "Mi, gak apa-apa deh. Terima kaosnya biar bau keringetnya melekat di hatiku." Ada loh yang kayak gitu. Ya, ada anak-anak yang kayak gitu. Nah, terus ini anak kita nih, perempuan nih udah mulai naksir nih. Nah, kita
mau ngatur dia. Gak bisa udah. Selisihnya jauh banget. 15 sama 40. 35 tahun. Jauh banget saudaraku. 25 tahun selisihnya. Jauh banget. Terus kita suruh adiknya yang paling kecil memata-matai cicinya. Kamu kasih tahu mami ya. Kalau nanti Cece begini, kasih tahu. Kalau kamu bisa kasih informasi sama mami. Dapat Astor. Kita suka gitu kan ya kadang-kadang. Nah, adiknya memata-matai Cecenya, saudaraku. Iya kadang-kadang berhasil, tapi kan Cecenya tahu, wah ini adiknya nih nggak pro sama dia nih kan. Lama-lama adiknya juga bisa bohong kan sama kita kan. Nggak ngakui kan. Nah kita perlu nyiapin mentor yang selisihnya 5 sampai dengan 10 tahun lebih tua daripada hidup anak kita. Tujuannya apa? Kadang-kadang anak kita bisa aja nggak cerita sama kita. Pak kalau anak kita nggak cerita sama kita gimana? Jawaban saya nih, nggak apa-apa. Serius loh, nggak apa-apa. Kenapa? Dia tuh udah mulai mengajak dewasa, saudara. Nah tugas kita siapin mentor. Pak, gimana Pak caranya siapin mentor? Gampang sebenarnya Bapak Ibu, siapin mentor itu nggak susah. Di sini ada gembalanya soalnya. Di sini ada gembalanya. Minta stok sama beliau. Ya kan, siapa calon-calon mentor yang memang sudah teruji dan sudah dimuridkan sama gembalanya. Nah, terus tekniknya gimana? Undang si kakak mentor itu ke rumahmu. Undang, datang, ajak makan, kenalan, cerita, ngobrol. Itu yang harus dilakukan. Nggak cocok, ganti mentornya, cari stok lain. Serius Bapak Ibu, nggak apa-apa. Kadang-kadang kan gini loh, susah matching kan. Namanya juga chemistry kan. Ya harus gitu Bapak Ibu, nggak apa-apa. Saya tuh mulai nyariin Arsya mentor tuh dari sejak Arsya umur 10 tahun. Saya udah mulai nih jadi orang tua, udah mulai cari-cari saudaraku. Saya butuh waktu tuh, hampir 2 tahun saya cari saudaraku. Siapa ya gitu ya. Wah ini kayaknya kakak ini cocok nih. Ya udah kakak ini saya undang datang ke rumah. Kamu ke rumah dong. Gitu. Gimana kak, ada apa? Dia kan juga manggil kita kakak kan. Gimana kak, ada apa? Enggak, aku pengen dengerin kamu aja. Kamu lagi ada pergumulan apa sih gitu kan. Ya udah mampir yuk ke rumah, istriku masak. Wah hore, biasanya kalau anak-anak kos-kosan atau anak-anak kontrakan kayak gitu diajak makan sama kita, pasti happy banget kan ya, gitu kan. Ya udah ajak makan. Dan biasanya kan kakak-kakak mentor itu kan masih kuliah kayak gitu kan, atau baru awal-awal kerja gitu kan. Diajak makan sama kita pasti seneng, pasti mau kok. Ayo ajak makan. Nah mulai perdekatkan dengan anak kita, ajak ngobrol. Kita lihat-lihat, kira-kira cocok nggak? Oh nggak cocok, kita cari lagi yang lain. Sampai anak kita bisa bonding. Nah, saya ketemu ada satu anak namanya Kevin. Selisih usianya hampir 10 tahun sama Arsya, saudaraku. Nggak apa-apa, aku sering ajak Kevin datang. Tiba-tiba mulai ketemu connectionnya. Apa? Sama-sama suka ilmu teater. Anakku seneng teater. Kevin juga seneng teater. Kevin salah satu leader juga di youth. Ya udah akhirnya mulai ngobrol. Sekarang apa? Sekarang jadi mentornya. Bapak Ibu, kalau anak kita di mentor, beda loh Bapak Ibu. Serius beda banget. Ya, gitu ya Bapak Ibu ya. Itu soal mentoring. Ini waktunya ternyata cepet juga ya. Boleh nggak langsung lompat aja ke slide 15. Trap ketiga, passiveness. Trap ketiga saya kasih nama passiveness. Passiveness ini kalimatnya seringkali ngomong begini. Urusan anak, urusan ibu. Coba bilang mas sebelah kiri kan. Kayaknya saya kenal nih orang ini. Ayah tuh cukup ngeliat gambar besarnya aja. Udah pokoknya yang penting ayah cari duitnya. Anak mau sekolah di mana nggak apa-apa. Udah pokoknya kamu aja yang ngurus deh ya. Kamu tinggal ngomong nanti kuliah berapa, bisnya berapa. Udah ngomong sama aku nih nanti aku transfer. Udah begitu kan biasanya. Ibu melakukan eksekusi, anak cukup diurus di sekolah dan di gereja. Nah ini. Kita selalu berpikir gini, udah aman. Saya bersyukur jadi jemaat di GMS. Gerejanya kuat, CG-nya kuat. Aman sudah, titip aja anak. Lah, kok gereja jadi tempat penitipan? Sekolahnya bagus. Gitu. Udah titip aja di sekolah. Di keluarga gak penting. Gak bisa saudara. Ini jebakan mengerikan loh saudara. Saudara, kalau saudara pasif kayak begini saudaraku, impact-nya itu mengerikan loh saudara. Saya tunjukin nih saudara ya. Yuk next dulu. Amsal 1 ayat 8 sama Amsal 6 ayat 20. Hai anakku dengarlah didikan ayahmu,
Dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Ayah itu mendidik, ibu itu mengajar. Apa artinya mendidik? Mendidik itu artinya mendisiplin dan memberi values. Ya, memberi nilai-nilai. Makanya ayah Anda harus kuat dalam nilai-nilai. Nilai-nilai apa? Nilai-nilai kebenaran tentunya. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu. Wah, ini berarti ayah harus tukang perintah dong. Bukan itu maksudnya. Peliharalah perintah ayahmu itu artinya gini. Pesan yang disampaikan ayah harusnya melekat di hati anak. Saya selalu mengajarkan kepada anak saya berulang-ulang begini. Nak, segala masalah pasti ada solusinya. Kamu jangan pernah meninggalkan masalah tanpa terselesaikan. Kamu harus belajar tanggung jawab, selesain problem kamu. Saya ulang-ulang terus kayak gitu. Makanya dia begitu kena problem, dia gak kabur. Dia akan berusaha selesai. Dia akan berusaha selesai. Nah ini ngelatih anak-anak kita untuk tough. Ini yang dimaksud peliharalah perintah. Peliharalah nilai-nilai yang diajarkan oleh papa. Bapak Ibu, kalau ayah gak ambil peranan penting, ini efeknya. Next please. Keterlibatan seorang ayah menyumbang hal penting dan kebahagiaan bagi remaja. Mereka lebih dapat menyesuaikan diri dan melihat dirinya sendiri sebagai orang yang dapat diandalkan. Sehat secara mental. Anak-anak Bapak Ibu hari ini gimana? Punya self-confidence gak? Dia kalau ada tekanan-tekanan, dia ngamuk gak? Atau dia bisa tenang ngadepinnya? Kadang-kadang anak saya pada waktu tertekan sama saya, itu dia bisa menunjukkanlah kemarahannya dia. Tapi saya bilang sama dia, begitu udah semuanya udah berhasil, saya cuma bilang gini, nak, kamu hebat loh hari ini. Kamu bisa ngatasin konfliknya kita dengan baik. Respon kamu papa suka. Terima kasih ya nak. Boleh gak papa berdoa buat kamu? Itu loh saudara. Akhirnya apa? Mental health-nya dia bagus saudara. Dia benar-benar tertekan kayak apapun, dia tahu dia harus berespon seperti apa. Kenapa? Karena ya ayah harus terlibat di situ. Terus berikutnya saudaraku, next. Ketidakhadiran seorang ayah berkontribusi kepada sejumlah penyakit fisik pada anak. Ngeri loh saudara. Anak-anak yang tidak tinggal dengan ayahnya mempunyai kesempatan lebih tinggi terkena asma. Dan lebih sering berada di ruang gawat darurat. Loh ini hasil penelitiannya viral loh saudaraku. Father Involvement and Research Institute. Saudara, ayo ayah harus hadir. Hadir itu maksudnya gimana sih? Bukan cuma sekedar hadir di rumah, tapi kepala dan matanya ngelihat AC Milan lawan apa. Nanti malam acaranya siapa lawan siapa ya? Nanti malam. Gak ada yang ngikutin. Nah, ayahnya di rumah, tapi kepalanya di mana-mana. Ayahnya di rumah, tapi fisiknya di rumah, tapi pikiran dan hatinya ngitung omset. Omset toko berapa hari ini? Gitu. Yo gak salah sih ngitung omset gitu loh. Tapi gini loh, anak-anak kita tuh butuh kehadiran kita, butuh obrolan gitu loh sama kita. Itu penting. Pak, kalau misalnya anaknya gak aktif gimana? Ya kita yang aktif. Kita yang aktif. Pak, tapi kita udah aktif, tapi anaknya gak respon. Jangan nyerah, ayo terusin. Terus, hajar terus. Coba lagi. Saya pernah kok di dalam satu titik, Arsya itu gak mau ngomong. Nggak mau cerita, ya udah tapi tetap saya usahakan. Ayo tetap saya usahakan. Bertahun-tahun tetap saya akan usahakan. Saya nggak akan give up. Dan akhirnya apa? Bisa cerita tuh, bisa ngobrol. Nah ini dia saudara. Ya, apalagi saudara. Berikutnya, keterlibatan seorang ayah memungkinkan anak memiliki hubungan persahabatan lebih baik, berkurangnya tingkat agresi dan konflik. Dalam jangka panjang memiliki pernikahan yang sukses dan kecil kemungkinan untuk bercerai. Itu dia. Ini saya bocorin dulu satu statement yang besok saya bakal bahas. Next please. Mayoritas dari mereka yang menjadi penyuka sesama jenis diawali setelah ada sebuah peristiwa yang memberikan guncangan emosional. Kemudian ketika melakukan konseling ditemukan pola yang mirip, terutama berkaitan dengan figur ayah yang tidak berfungsi dalam masa perkembangan mereka. Bapak Ibu, kalau Anda sebagai ayah, para bapak ya, Anda sebagai ayah,
Anda kehilangan fungsi di rumah, itu bisa meningkatkan resiko anak-anakmu menjadi bagian dalam penyuka sesama jenis. Beneran loh nih, statement ini gak main-main. Kami udah banyak lakukan riset sama yang pelaku-pelaku penyuka sesama jenis. Dan semuanya punya benang merah yang sama, yaitu apa? Figur ayah, defisit. Anda harus recover dalam figur ayah. Nggak kebetulan beberapa hari lagi, 12 November, Hari Ayah Nasional di Indonesia. Anda harus lakukan sesuatu buat anak. Harus lakukan sesuatu. Oke, trap keempat. Push. Push parenting. Anda tahu maksudnya push? Maksa. Kita trapnya suka ngomongnya begini. Anak tuh gak dapat Pak menentukan pilihan yang terbaik dalam hidupnya. Gak mungkin. Orang tua lah udah paling baik deh. Orang tua tahu segalanya deh. Nah ini trap loh saudara. Kita taunya cuma maksa aja udah pokoknya. Kita ngomongnya saya lagi nuntun Pak anak saya Pak. Tapi kenyataannya maksa gitu. Dan kita selalu memaksa pilihan-pilihannya. Jadi waktu anak ada pilihan apa gitu kita paksa. Terus kita bilang, kita bantai dia. Kamu yakin itu bisa? Karena nanti kerjaannya kayak gimana? Kayak gimana? Terus pada waktu kita komentarin nih orang tuanya, Pak, Bu, jangan gitu dong sama anak. Enggak Pak, saya lagi ngedrill anak saya. Supaya anak saya tangguh dalam pilihannya. Ngomongnya supaya ngedrill, tapi di hati sebenarnya enggak. Dia mau maksa anaknya supaya begitu. Gak bisa Bapak Ibu. Tahu kenapa saya bilang gak bisa Bapak Ibu? Coba lihat Roma 12 ayat 6. Kita masing-masing mempunyai karunia-karunia pelayanan yang berlainan. Karunia-karunia itu diberikan oleh Allah kepada kita menurut rahmat-Nya. Sebab itu kita harus memakai karunia-karunia itu. Saudara, anak-anakmu tuh unik, bukan antik. Unik. Temukan keunikan anak-anakmu, Bapak Ibu. Cari kehidupan holistik anak-anakmu. Tuhan tuh bisa pakai hidup anak-anakmu itu dengan sangat spesifik. Dan pengalaman kita mungkin bisa terbatas. Mungkin loh, sangat bisa terbatas. Saya mau tunjukin sesuatu sama Bapak Ibu. Coba next. Oh ya next, habis ini. Nah, Bapak Ibu pernah tahu ada jurusan kuliah model begini Bapak Ibu? Saya baru tahu setahun yang lalu. Inilah yang dipilih salah satunya sama anak saya. Saya nggak ngerti beneran. Bapak Ibu pernah tahu ada jurusan ini? Aduh nggak terlalu kelihatan ya. Ini ya. Security and Global Studies. Saya bacain aja ya. Yang sebelah kiri ya. Yang sebelah kiri itu di situ tulisannya Counter Intelligence. Di bawahnya lagi Cybercrime Essential. Di bawahnya lagi Cyber Security. Di bawahnya lagi Intelligence Analysis. Di bawahnya lagi Terrorism Studies. Kita mana tahu sih ada jurusan begini zaman kita dulu kuliah, betul? Taunya cuma hukum, kedokteran, ekonomi, teknik. Betul. Itu kan? Bapak Ibu tahu nggak? Satu kali anak saya tunjukin ini, dia cuma bilang gini, Pak, ada sekolah mengemudikan drone. Gelarnya S1 loh, saudara. S1 loh, undergraduate studies tuh, saudara. Pengemudi drone. Ini bukan drone foto loh, saudaraku. Bukan. Ini drone perang. Itu ada sekolahnya. Drone perang. Saudara. Ada lagi geospasial drone yang kerjanya tahu ngapain? Kerjanya motretin kondisi bumi. Saudara. Itu ternyata ada sekolahnya, ada kampusnya. Saudara. Bayangin saudaraku, saya aja gak ngerti. Jadi kalau Bapak Ibu bilang, oh pokoknya tanya sama Papa. Papa tahu segalanya. Gawat saudara. Itu trap besar itu saudara. Loh saudara, jurusan masak aja sekarang macam-macam Bapak Ibu. Ada apa jurusannya? Gastronomi. Oh iya kan? Itu satu mata kuliah, bukan satu mata kuliah, itu satu jurusan studi sendiri loh, fakultas sendiri loh gastronomi itu. Saudara. Jadi Bapak Ibu ayo berkembanglah gitu. Di Jakarta teman gereja kami ada yang anaknya sekolah fisioterapis. Di sini mungkin kita taunya fisioterapi aja. Enggak, di sana dia tahu ada spesifik khusus fisioterapi yang sifatnya unik sekali gitu pokoknya. Keren banget sih. Ada lagi yang ngambil trauma. Ada loh jurusan trauma.
Saya tanya, kenapa kamu ambil jurusan trauma? Orang Indonesia traumanya banyak om. Kecoa trauma, tikus trauma, ya kan? Hujan aja trauma. Orang Indonesia tuh takut sama hujan. Ya kan gak ngerti kan? Apa aja ditraumain. Makanya aku ambil jurusan trauma. Supaya apa? Supaya aku bisa buka klinik trauma pertama kali di Indonesia. Loh kan menarik toh saudara. Nah ini loh saudaraku, hal-hal yang kayak begini. Coba saudara open mind lah. Saudara. Makanya ajak ngobrol anakmu saudara. Ya. Dan hidup kita jangan taunya cuma rumah, toko, gereja. Jangan. Ayo berkembanglah saudaraku, di luar sedikit gitu loh saudaraku. Tempat makan itu aja tempat makannya saudaraku. Taunya rawon cuma di situ aja. Ya coba tuh loh gitu loh saudaraku. Rawon tempat lain gitu loh saudara. Nah ayo coba berkembang. Kenapa? Karena hidup itu gak cuma sempit begitu tak gitu loh. Itu ya saudara ya. Terakhir. Trap kelima. Nah ini promise namanya. Kita tuh kejebak sama parenting jenis yang satu ini. Menjanjikan. Kamu kalau ini papa mama kasih. Kamu kalau ini papa mama kasih ini. Bapak Ibu, pemberian reward jangan dibuat murahan. Jangan dibuat murahan. Tapi justru di saat dia tidak memprediksi dapat reward, Bapak Ibu kasih. Itu akan jauh lebih membekas. Itu akan jauh lebih membekas. Dan tidak selamanya performance yang berhasil harus diberi reward. Bahkan mungkin yang tidak berhasil pun bisa diberi reward. Kenapa? Karena dia untuk mengerjakan itu, dia benar-benar mengangkat nilai kejujuran. Jadi bukan masalah hasilnya yang di-reward, tapi prosesnya yang di-reward. Dia kepatuhannya terhadap nilai-nilai yang dia pegang, itu yang boleh di-reward. Bukan masalah pencapaiannya yang di-reward, tapi dia mau setia nggak sama prinsip yang dia pegang. Itu yang silahkan di-reward Bapak Ibu. Jadi hati-hati ya Bapak Ibu, jangan kejebak sampai di titik itu Bapak Ibu. Oke, saya rasa itu saya udah lewat berapa menit nih? 20 menit kayaknya. Ya. Terus berikutnya berdoa. Ya. Ini jelek banget ya habis ngajar ini langsung doa gitu ya. Ya, gak apa-apa ya Bapak Ibu ya, gak apa-apa. Yuk mari kita berdoa dulu. Bapa di surga, malam hari ini kami lihat caramu unik Tuhan. Untuk membimbing hidup kami sebagai orang tua. Dan menuntun anak-anak kami untuk mencintaimu, untuk mengasihimu, untuk benar-benar ada di dalam naungan tangan Tuhan. Kami tahu masa depan anak kami baik adanya. Dan Tuhan tuntun kami supaya kami jadi orang-orang yang rendah hati seperti Mazmur 25 berkata. Tuhan itu membimbing orang-orang yang rendah hati. Jalannya diberitahukanlah kepada kami. Tuhan tolong kami sebagai orang tua untuk kami tetap bisa bersuka cita melihat perkembangan hidup anak-anak kami. Mungkin hari ini kenyataan kami menilainya tidak baik. Tapi kami tahu Engkau tetap berproses. Engkau tetap menuntun anak-anak kami untuk bisa menyelesaikan misimu buat dia di dunia ini. Bapa di surga, tuntun kami sebagai orang tua untuk punya kepekaan. Tuntun kami untuk benar-benar hidup di dalam tuntunan Roh Kudus. Supaya kami tahu apapun yang harus kami kerjakan, kami bisa melihatnya itu baik adanya di dalam hidup anak-anak kami. Hamba-Mu berdoa buat setiap orang tua di dalam ruangan ini. Mereka yang hari ini lagi takut, lagi letih ngadepin anak remaja mereka. Malam hari ini diberi kelegaan sama Tuhan. Ada hikmat dan cara yang baru yang Tuhan bukakan dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berikan komentar luar biasa bagi Tuhan. Dan siapa yang diberkati hari ini oleh Pastor Arman, bisa lambaikan tangan, lihat kanan kirinya, sama-sama berubah yuk. Sambil disiapkan oleh Bapak Santo dan tim, silakan Pak Arman bisa duduk. Ya. Tidak berbayar Pak, silakan. Dan saya sangat terberkati sekali dengan apa yang disampaikan oleh Pastor Arman, ada 5 jebakan. Dan saya percaya bahwa tidak ada kata terlambat untuk kita berubah. Kalau jebakan kita masuk kepada jebakan yang pertama kita bisa berubah, 2, 3 kita berubah. Kalau jebakannya 5
itu mungkin waktunya kita itu ketemu dengan Tuhan Yesus dan kita berubah. Amin Bapak Ibu Saudara. Tapi saya percaya bahwa apa yang dibagikan oleh Pastor Aman sangat memberkati hati saya. Karena saya percaya orang tua akan hilang, kita akan meninggalkan, memberikan kepada mereka pada pernikahan atau kita sudah jarang ketemu. Tapi dampak yang diberikan orang tua itu kekal. Dan saya percaya bahwa hari ini kalau kita memberikan dampak yang baik, dampak yang luar biasa, kita percaya bahwa generasi ke depan itu akan menjadi lebih baik. Amin. Sebelum kita akan masuk kepada pertanyaan, saya undang dulu kepada istri dari Pastor Arman, Ibu Vina, untuk maju ke depan, berikan kemuliaan luar biasa juga. Silakan duduk Bu, kursinya tidak berbayar. Oke, bisa memberikan pertanyaan semuanya Bapak Ibu Saudara, apapun pertanyaan soal parenting. Jadi sebelum kita mendengar pertanyaan-pertanyaan, saya juga punya satu pertanyaan yang mungkin mewakili Bapak Ibu Saudara di sini semuanya kepada Pastor Arman atau Ibu Vina. Ketika hubungan remaja dengan orang tua sudah rusak atau dingin saat ini, bagaimana langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh orang tua untuk memperbaiki dan memulihkan hubungan dengan anak remajanya? Jadi ketika hubungannya sudah rusak, sudah dingin, sudah sering bertengkar, cekcok, semuanya, apa yang bisa dilakukan dari orang tua untuk memperbaiki hubungan? Silakan Pastor Ahmad. Ya, kalau dari saya nggak ada yang bisa menggantikan waktu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau saya pribadi, saya sama suami pernah ngomong bahwa waktu saya bersama dengan anak saya tuh nggak akan bisa kembali lagi. Makanya kenapa saya kemarin gitu ya, selama dia 17 tahun masa awal hidupnya, saya benar-benar mau menginvestasikan waktu untuk dia. Nah kalau memang sudah, ya istilahnya ini kan pertanyaannya adalah kalau udah terlambat gimana gitu ya. Bapak Ibu harus mau menginvestasikan waktu yang mungkin tinggal beberapa tahun lagi sampai anak ini bisa nanti dia setelah itu kan akan mungkin kuliah atau kerja atau mungkin menikah, itu udah jauh dari kita gitu ya. Tapi waktu mungkin yang hanya beberapa tahun ini berikan sama anak kita. Saya percaya gini, ketika kita mau, maksudnya dari kita sendiri kita sudah mau dulu gitu ya, Tuhan akan membukakan jalannya. Bukan berarti terus akhirnya jalannya semua tertutup. Tadi kan suami saya udah bilang ya, tetap ada kasih karunia dari Tuhan. Intinya gini, kita sendiri dulu nih, mau atau enggak. Kita sendiri mau enggak untuk kita belajar ya, kita juga cari mentor untuk anak-anak yang mungkin pemimpin-pemimpin yang anak-anaknya sudah melewati masa itu gitu kan. Kita belajar dari mereka dan kita memberikan waktu buat anak kita gitu kan. Memberikan mentor juga buat anak kita gitu kan. Jadi ya kira-kira seperti itu gitu. Itu yang nanti Tuhan akan bukakan hikmat-hikmat apa sih yang harus kita lakukan. Secara teknis ada beberapa. Yang pertama tadi istri saya udah sampaikan. Kita coba cari orang ketiga. Ya, orang ketiga ini adalah kakak rohani misalnya. Gitu. Kita bilang sama dia bahwa kita ada problem nih sama anak kita. Berharap orang ketiga ini bisa menolong anak kita untuk bisa ngobrolin sama anak kita. Ya, seperti itu. Karena kalau kita urusin sendiri udah pasti akan benturan terus. Kita tetap perlu pihak ketiga. Hal yang kedua sebenarnya ini hal yang pertama sih yang harusnya dilakukan. Ya kita harus bawa dulu sih di dalam doa. Saya tetap percaya ada satu kalimat dari Ed Cole bagus banget. Doa menghasilkan keintiman dengan siapa, untuk siapa, dan kepada siapa kita berdoa. Jadi saya percaya banget kuasa doa itu dahsyat banget sih. Kalau hubungan udah retak, memang harus dimulai dengan doa. Paling gak gini, lewat doa, keintiman itu secara supranatural Tuhan pasti pulihkan. Saya yakin banget itu. Dan saya ngalamin itu dan saya juga lihat ada beberapa teman-teman melakukan hal yang sama. Benar-benar pulih loh. Jadi jangan abaikan kuasa doa ini. Ini penting banget, asli penting banget. Hal yang ketiga yang harus kita lakukan ya secara teknis. Tetap kita harus belajar sebagai orang tua mencari tahu titik sukanya anak kita tuh apa, titik interestnya tuh apa, dan mulailah dari situ. Kalau konflik itu cuma gara-gara urusan kesukaan, menurut saya ada baiknya kita surrender dulu deh kesukaan kita dan belajar untuk bisa menyukai apa yang dia sukai. Pak, tapi kalau yang dia sukai itu dosa gimana?
paling nggak gini, kita pahamin dulu cara dia berpikir. Jangan menghakimi dulu. Ini penting banget soalnya. Yang bikin anak-anak kita tuh gak mau ngobrol sama kita. Karena settingnya di kepala dia adalah kita hakim. Kita ngejudge dia. Nah itu pasti langsung blocking, saudara. Saya ambil contoh aja ya, saudara. Ada hal-hal yang dia sukai yang saya gak sukai. Nah saya akhirnya belajar untuk bukan menyukai apa yang dia sukai. Karena menurut saya apa yang dia sukai salah gitu. Tapi saya gak salahin dia dulu. Saya gali dulu aja. Nah, Ai mau belajar deh. Apa sih yang sebenarnya you suka dari situ? Tolong buat Ai ngerti. Ai gak paham soalnya. Atau paling gak kalau you gak mau ngajarin, kasih dia nomor telepon atau kasih link website. Supaya Ai bisa baca. Saya tanyain gitu dulu. Jadi dia akan lihat bahwa kita tuh berjuang untuk bisa ngertiin situasinya dia. Ini loh penting. Jadi kalau udah kondisinya udah chaos, udah konflik dan sebagainya. Paling enggak kita surrender dulu deh kesukaan kita untuk bisa ngertiin dulu. Hal keempat, kalau ini berhubungannya sama ayah, misalnya anak sama ayah. Anda sebagai istri, Anda yang mesti jadi penengah. Ngomong, nah sana nak, you ngomonglah sama papa you. Kurang lebih begitu. Ayolah nak. Jadi ibu harus jadi penengah, harus jadi jembatannya. Bukan malah ngomporin. Nah ini yang sering kali terjadi bilang, nah emang papa you itu memang mesti berubah. Cobalah nak, you doa puasa deh buat papa you itu. Wah ya anak makin susah kalau kayak gitu. Terus malah juga ngomporin sebaliknya. Bah, you memang udah gak tertolong lah, udahlah. Ya. Gayanya you tuh memang ngeselin sih. Udahlah, udah deh, kamu udah gak usah ngomong deh sama anak deh, udah biar aku aja nih ngomong. Tambah hancur saudara. Gak boleh begitu. Jadi gak boleh jadi kompor saudaraku ya. Malah justru harus jadi jembatan. Nah demikianlah kurang lebih jawabannya. Luar biasa, kasih tepuk tangan yang luar biasa. Dari penjelasannya Pastor Aman, saya percaya bahwa tidak ada di sini yang menambah konflik yang baru antara orang tua ya. Jadi pulang jangan saling menyalahkan, tapi mari kita sama-sama berubah, amin. Lihat kanan kirinya, kalau istrinya saya mau berubah dulu kok. Haleluya. Dan saya bisa simpulkan berarti dibutuhkan inisiatif dari orang tua terlebih dahulu untuk bisa melihat bahwa anak bisa berubah melalui orang tua terlebih dahulu. Ketika hubungannya semakin dingin rusak, artinya orang tua harus berubah terlebih dahulu. Jangan menyalahkan anaknya dulu. Begitu ya Pastor? Karena untuk anak naik ke posisi kita jauh lebih sulit daripada kita yang turun ke anak itu. Sepakat. Di mana-mana turun lebih mudah kan daripada naik. Betul. Dan kita pernah dalam posisi jadi anak. Ya. Mereka belum pernah dalam posisi jadi orang tua. Nah, jadi jangan dibalik ya. Benar. Berarti kalau orang tua mengalah bukan berarti orang tuanya rendah, tapi membuktikan orang tuanya mau rendah hati dan mau melihat bahwa masa depan anaknya dengan luar biasa. Luar biasa. Pertanyaan berikutnya sambil tetap menunggu Bapak Ibu Saudara karena kemungkinan ada banyak pertanyaan sekitar 1.500 Pastor Arman. Oke. Sampai besok kita ya. Mereka yang di sini semuanya penuh dengan pertanyaan memang. Sebagai orang tua, saya sudah aktif menanamkan nilai Kristen sejak anak saya kecil. Seperti mengajak ke sekolah minggu, menemani membaca Alkitab, mempersiapkan keperluan sehari-hari mereka. Tapi saya merasa hubungan dengan anak remaja saya tidak baik. Dia marah ketika saya ingatkan, saya tegur ketika mereka melakukan kesalahan. Bagaimana menyingkapi hal ini? Jadi anaknya sering marah, sekalipun sudah diajarin tentang hal-hal tentang Kristen, Kristus, terus tentang sekolah minggu semuanya dia sudah ikut, tapi dia masih sering marah ketika ditegur. Bagaimana solusinya, Pastor? Ya, satu hal ya yang kita mesti ingat ya bahwa iman dan karakter itu kita nggak bisa cekokin ke anak kita. Jadi kita sering ngomong harus beriman, harus begini, itu dicekokin itu nggak bisa. Tapi itu harus dicangkokkan buat anak-anak kita. Gimana sih caranya menyangkok? Ada proses. Nggak bisa instan. Apalagi sama anak-anak remaja gitu ya. Itu nggak bisa instan. Itu ada proses. Itu butuh waktu. Kita memang butuh harus siram terus. Harus dipupuk terus. Harus didoakan terus gitu dengan penuh kesabaran buat anak-anak kita. Terus caranya nyangkok kan juga sama ya. Batang pohon itu harus dikuliti dulu. Jadi ada proses yang mungkin gak enak buat anak kita dan kita jangan ambil posisi untuk aduh kalau gak enak kita harus bantu. Kita langsung cut prosesnya Tuhan buat anak kita. Kita harus bantu. Biarkan anak-anak kita mengalami
pengalaman pribadinya bersama-sama dengan Tuhan. Bukan cuma sekedar kita menceritakan pengalaman pribadi kita sama Tuhan, itu kan iman kita. Tapi biarkan mereka juga mengalami pengalaman pribadinya mereka sendiri bersama-sama dengan Tuhan. Mungkin sesuatu yang gak enak dulu, mungkin dia di sekolah mendapatkan bullying, mungkin dia akan menghadapi hal-hal yang gak enak buat dia gitu. Ya kita mengajarkan untuk waktu begitu, waktu kamu ngalamin hal yang gak enak, Tuhan tetap ada loh. Kita terus dampingi dia. Kita terus dampingi dia gitu dengan nasihat, dengan doa-doa, dengan waktu kita gitu ya. Dan waktu mencangkok itu kan waktu dikuliti, habis itu dikasih tanah, dikasih pupuk, disiram. Nah itu juga doa-doa kita, saat teduh kita minta sama Tuhan untuk Tuhan sendiri yang beracara sama anak kita. Kita nggak bisa cekokin terus anak kita, kamu harus beriman sama Tuhan. Apalagi kalau udah anak remaja. Biasanya dulu sekolah minggu kita paksa untuk ke sekolah minggu mereka mau. Tapi kalau udah remaja kita paksa untuk ke gereja. Kalau memang belum waktunya mereka mau, suka nggak mau. Bahkan kalau kita paksa biasanya suka, ya udah akhirnya mereka nggak mau dan mereka nge-cut itu gitu ya. Tapi ya itu terus tanamkan itu, terus doakan mereka gitu. Ada satu titik tanaman cangkokan kita suatu saat akan berakar. Gitu ya. Jadi percayalah bahwa akar itu enggak dengan serta-merta akan tumbuh gitu loh. Tapi harus dirawat gitu ya. Sampai suatu waktu itu akan berakar. Dan ketika itu berakar, akarnya sudah cukup kuat. Kita bisa potong dan kita bisa tanam. Akhirnya itu menjadi sesuatu yang tumbuh. Anak kita akan tumbuh dengan sendirinya. Gitu. Jadi ya hal yang kita harus ingat adalah iman dan karakter itu nggak bisa terus dicekokin sama mereka, tapi memang harus dicangkokkan buat mereka. Saya pernah nanya sama satu anak remaja yang kondisinya persis kayak begini. Dia bisa bilang begini, Om, papi mamiku mau suruh aku pergi ke gereja bukan demi kepentingan aku, tapi demi kepentingan mereka supaya mereka dilihat anaknya berohani. Wah itu nemplak banget. Jadi anak-anak itu dipaksa ngikutin pola rohaninya orang tua. Supaya kelihatan bahwa, wah kamu berhasil ya. Wah kamu anak CGL, berhasil. Gitu kan. Wah papahnya pemimpin sel grup gitu kan. Papahnya pelayan Tuhan gitu kan. Ya anaknya harus bener dong, harus gitu kan. Nah akhirnya papa mamahnya kayak maksa diri gitu kan untuk anaknya. Ya kamu harus bener dong. Nanti apa kata orang? Lihat papa mamahnya pelayanan, masa anaknya berandalan gitu kan. Nah anak-anak tuh berasa loh. Jadi kita ngasih usul ke mereka, itu demi siapa? Demi kita atau demi mereka? Nah kalau kondisinya memang begitu, lebih baik Bapak Ibu akui, bertobat aja, minta maaf. Bilang Bapak, Papa Mama terima kamu apa adanya. Papa Mama terima kamu apa adanya. Orang lain boleh bilang, Papa dan Mama pelayan Tuhan dan sebagainya. Anaknya kok kenapa kayak begini. Papa Mama gak malu, kamu tetap anak Papa Mama. Dan buat Papa dan Mama, kamu tetap yang terbaik buat hidup kamu. Kalau memang kamu sampai dengan hari ini, kamu memang gak mau pergi pelayanan, gak mau pergi retret, gak mau ini, fine, it's okay. Yang Papa Mama rindukan adalah ketika kamu ada masalah apa-apa, ngomong sama Papi Mami. Paling gak Papi Mami punya iman untuk doain kamu dulu. Kamu gak berdoa, kasih ke Papi Mami, biar Papi Mami dulu yang lakukan. Gak apa-apa. Jadi jangan dipaksa. Saya setuju sih tadi, proses nyangkok tadi. Gitu. Yep, sepakat, berarti memberikan waktu untuk mereka berproses. Jadi orang tua harus sabar. Sepakat. Nah, seringkali juga saya jumpai ada banyak orang tua yang kelihatannya aktivitas rohaninya bagus, anak-anaknya dibawa ke roh, sedangkan di rumah mereka berubah. Jadi kalau di gereja mereka mengucapkan shalom, 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 tapi kalau di rumah bukan shalom lagi. Nah, apakah seperti itu Pak? Bagaimana solusinya untuk kayak seperti ini? Jadi banyak orang tua yang kelihatannya oke di gereja, pelayanan luar biasa, CGL apa semua. Tapi ketika mereka di rumah mereka menjadi pribadi yang berbeda. Nah bagaimana cara mengatasi kayak seperti ini Pak?
Caranya gampang, bertobat. Berubah dulu, kitanya yang mesti berubah. Sampai anak kita mau berubah. Kalau bisa tahu kondisinya kayak begitu berarti kan ya tahu itu harus bertobat. Nah kalau nggak ngerti ya mesti dikasih tahu gitu kan. Nah tapi ada satu hal yang cukup menarik sih. Saya pernah bawa ada satu keluarga juga ya. Kami atur sedemikian rupa, memang itu prosesnya memang panjang ya. Jadi di sel group kami tuh punya moto begini Bapak Ibu. Ini nih moto dari kecil ya. Saya nggak tahu Bapak Ibu mau menerapkannya atau enggak ya. Tapi ini sih cukup challenging Bapak Ibu. Ini sekali lagi challenging ya. Kami selalu bilang begini nih sama komsel kami, sel group kami ya. Kalau di sini CG ya bilangnya, connect group ya. Connect group yang sehat itu adalah connect group yang kalau anak-anak dititip aman. Itu connect group sehat. Artinya apa? Connect group yang baik, yang sejati itu adalah yang nilai-nilainya sama. Dan kalau anaknya dititip sama salah satu anggota connect group, it's okay and fine. Jadi kalau connect group kita masih belum aman nitipin anak, tanda tanya besar berarti connect groupnya. Itu di kami ya. Akhirnya apa? Kami coba buat kayak begitu. Dan kami lihat, oh ini keluarga ini nilai-nilainya sama nih kayak kami. Ya kan, kami mulai titip anak kami. Dia udah mulai nyaman kan di situ kan. Udah mulai bisa ngobrol. Kami pertama kali nitipin 2 jam. Besok-besok 2 hari. Beneran Bapak Ibu. Kami pernah nitipin Arsya tuh 2 hari. Bapak Ibu kami pergi pelayanan, kami minta Arsya sama mereka. Gitu, Jumat, Sabtu. Seperti itu, Minggu kami pulang. Itu Jumat malam, Sabtu malam. Gitu. Kami titipin. Udah selesai kami ajak ngobrol. Nah, uncle-nya itu gimana? Oh, seru Pak. Kenapa? Uncle sama antinya kemarin berantem Pak di supermarket. Oh ya. Kenapa? Begini. Tapi itu dari kecil ya. Kami ngelatihnya dari kecil ya. Lama-lama kan dia udah mulai kan. Nanti udah mulai ada dewasa. Kalau isu ini muncul, saya biasanya suka ajak keluarga salah satu CG ini datang bersama-sama. Saya ngomong begini, Nak, kalau kamu ketemu hal yang keliru dari papi dan mami, kamu jangan segan-segan telepon uncle sama auntie ini laporkan. Supaya mereka bisa tegur papi sama mami. Wah itu rasa aman. Itu membangun rasa aman buat dia. Jadi kita sendiri pun juga harus berhati-hati dan berjaga-jaga saudara. Jadi saya kasih dia otoritas, saya kasih nomor teleponnya. Dan kami semua di anggota CG kami memperlakukan begitu. Saling menjaga. Sampai akhirnya satu kali, saya lagi kerja. Tiba-tiba saya terima telepon. Dari anak umur 7 tahun. Telepon, Uncle. Aku Yoyo. Oh ya Yo, gimana Yo? Kamu di mana ini? Aku di rumah Uncle. Kenapa Yo? Uncle kan pernah bilang, kalau papi sama mami lagi berantem, boleh telepon uncle kan kata gitu. Boleh. Kenapa? Iya, ini mami keluar dari rumah. Kata gitu. Oke, jam berapa? Barusan. Terus papi kamu gimana? Papi marah-marah. Terus sekarang papi pergi. Papi pergi kemana? Papi pergi cari mami. Oke. Uncle aku mesti gimana? Oke, kamu doa ya. Ya udah. Kamu doa, uncle doanya buat kamu ya. Ya kamu tenang aja dulu. Nanti uncle telepon papi sama mami kamu ya. Gitu. Udah, saya telepon. Papi sama maminya saya konselingin. Jadi anak ini berani loh cerita sama orang lain gitu loh. Cerita sama anggota CG-nya. Itu sehat, itu komunitas seperti ini tuh sehat banget. Kenapa? Ini akuntabilitasnya bagus banget. Dan kami bangun CG model kayak begini. Saling ngecek. Dan kami harus ngomong. Kalau sampai kamu tahu bikin kesalahan, kamu ngerti bahwa papi melakukan kesalahan, melakukan dosa, papi gak mau bertobat dan sebagainya, kamu boleh telepon uncle ini dan kasih tahu supaya uncle ini tegur papi. Gitu. Luar biasa, kasih tepuk tangannya luar biasa. Bisa toleh kanan kirinya kapan anaknya akan dititipkan? 2 hari. 2 hari. Nanti anak saya juga saya ingin titipkan ke Bapak Ibu Saudara untuk ngecek jemaat ya. Haleluya. Saya sangat diberkati sekali. Berarti tidak ada orang tua yang sempurna, tapi ada orang tua yang mau bertobat, mau terus dikoreksi dan tegur. Dan tidak perlu malu untuk mengakui kesalahan dan kelemahannya Pak. Karena keterbukaan adalah awal pemulihan.
Asik. Lihat dulu kanan kirinya, bertobat sama-sama yuk. Yang ketiga Pak, ini pertanyaan agak berat soal seks Pak. Jadi anak remaja saya telah jatuh dalam dosa seks. Bagaimana sebagai orang tua menangani hal tersebut mengingat usia anak saya masih 16 tahun. Jadi bagaimana saran dan bagaimana kita sebagai orang tua harus berespon. Ibu juga bagaimana? Oke. Ini gini, dosa seks itu kan luas banget ya. Yuk. Memang harus spesifik karena penanganannya akan sangat berbeda. Misalnya contoh, kalau misalnya dosa seks yang dimaksud di sini adalah percabulan, misalnya onani, pornografi, ya seperti itu yang sifatnya mandiri ya. Itu penanganannya akan berbeda ketika dia melakukan dosa seks, misalnya melakukan hubungan seks di luar nikah. Karena ada kasus yang seperti itu. Nah itu cara penanganannya udah pasti sangat berbeda. Saya ambil contoh dulu yang kasus yang dosa seks mandiri. Ya, saya kasih istilahnya dosa seks mandiri ya. Jadi artinya dia yang melakukan sendiri dan tidak ada orang lain yang merasakan akibat atau dirugikan secara langsung. Yang perlu kita lakukan yang pertama, tetap jangan hakimi. Tetap terima dia, ingatkan dia bahwa semua manusia berdosa. Semua manusia berdosa. Dan setiap manusia, setiap orang di dalam Tuhan masih bisa gak jatuh dalam dosa? Bisa. Tapi kita mesti ajarkan, tidak boleh tinggal di dalam dosa. Nah ini kata kunci ini penting banget. Karena Yesus tuh ngajarkan di dalam Yohanes 15, tinggal di dalam aku di dalam kamu. Jadi kata kuncinya adalah tinggalnya. Kita masih bisa gak berbuat dosa? Bisa. Dan kita mesti bilang sama anak kita, bilang, nah kamu dan papa itu sama. Kita dua-duanya sama-sama berdosa. Oh, Alkitab bilang kan, semua manusia telah berbuat dosa. Kita semua ini punya loh benih dosa dari manusia lama yang namanya Adam. Tapi kita punya Yesus. Yesus nolong kita supaya kita tidak tinggal dalam dosa. Yang kamu perlu lakukan adalah bertobat. Nah, cara anak ceritanya itu ke kita gimana? Nah ini ada dua nih situasinya. Anak mau ngakui langsung sama anak, apa istilah kalau orang Jawa bilang konangan. Konangan itu namanya ketahuan. Nah, ketahuan. Ya, konangan. Ya kan? Ketahuan. Ya. Misalnya kita nggak sengaja lihat handphonenya dia ternyata ada gambar-gambar yang begitu misalnya. Wah kita panik kaget gitu kan. Nah sementara kita tuh nggak boleh panik dulu. Oke, kita udah lihat kan kondisi kayak begitu. Jangan langsung marah-marah dulu. Di-keep dulu. Terus kita mulai tanya dengan baik. Nak gimana nak selama ini? Pertanggungjawaban digital kamu gimana? Ya, internet activity kamu kayak apa? Ya, kita juga harus terbuka cerita sama anak kita soal internet activity-nya kita kayak apa. Nah mungkin dia gak mau ngaku, biarin. Gak harus hari itu juga ngaku, biarkan. Bangun aja dulu, udah pokoknya kita tahu kondisi kayak gitu, kita bawa dulu dong dalam doa. Belajar kayak Ayub, ya kan. Ayub itu tiap hari dia bawa dalam doa anak-anaknya. Ya, tiap hari loh. Jadi ya kita bawa dulu anak kita dalam doa. Doain Tuhan. Tuhan tolong, ampunin anakku Tuhan. Anakku udah lihat pornografi Tuhan. Kemungkinan anakku sudah melakukan onani Tuhan. Sudah melakukan masturbasi. Tuhan aku gak tahu aku mesti ngomong apa. Tapi Tuhan tolong ampuni anakku. Kita belajar bela loh. Harus bela dulu anak kita. Bukan hakimi anak kita. Bela dulu. Terus bangun itu. Nah pelan-pelan kita mulai ngomong. Nak, gimana nak? Internet activity kita kayak apa. Kita juga harus belajar terbuka internet activity-nya kita sama dia kayak apa. Nih anak, nih yang papa tonton ini, papa buka website ini. Kalau kamu gimana? Udah. Kalau dia udah mulai agak tertutup dan sebagainya, udah jangan dipaksa. Ya kita doain. Ya sudah nak, yuk kita doain. Kita berdoa, saya berdoain buat dia. Tuhan, biarkan Tuhan kasih kekudusan, hati dan pikirannya tetap selaras sama kebenaran firman Tuhan. Biarkan Roh Kudus campur tangan. Nanti akan ada waktunya benar-benar Roh Kudus akan dorong hatinya dia untuk ngaku. Ini saya open aja ya sama Bapak Ibu ya. Arsya pernah mengalami kejadian ini.
saya tahu ada di handphonenya dia. Saya nggak delete. Kenapa? Kalau saya delete kan saya berarti udah ambil privasinya dia kan. Ya kan? Saya nggak delete. Saya biarin aja. Tapi saya doain dulu. Yang pertama pokoknya saya doain dulu. Kemudian saya ajak dia ngobrol. Dia nggak mau terbuka. Oke, nggak apa-apa. Saya doain lagi. Terus saya doain lagi. Saya udah pancing-pancing soal internet historinya dia. Ya. Terus sampai akhirnya satu kali ada momen nih. Handphonenya dia ternyata memorinya penuh. Wah, ini kesempatan nih. Nah, kamu tuh ya. Papa WA kamu gak balas, ternyata handphone kamu penuh. Pokoknya nak, gambar yang gak perlu delete. Wah kan, enak kan? Itu kesempatan kan buat dia kan? Ya kan? Kita gak usah korek-korek dosanya, udah gak usah. Pokoknya bilang, nah gak mau tahu. Sekarang juga buka handphone kamu, ini tegas aja. Buka handphone kamu, gambar-gambar yang kamu rasa udah gak kepake lagi, delete. Pokoknya besok WA-nya harus bisa. Gak boleh lagi sampai penuh lagi. Gak ada alasan harus ganti handphone, gak ada. Gitu. Udah. Habis itu dia delete. Dia delete. Termasuk gambar itu ke-delete kan. Itu kan sama dia kan. Delete. Ya udah, pokoknya handphone udah mulai bisa. Doain lagi terus. Tahu gak? Kira-kira 3 bulan kemudian, tengah malam, dia bisa tiba-tiba nangis, kebangun. Tengah malam dia nangis. Saya bilang, nak kamu kenapa? Dia nangis aja. Loh nak kamu tuh kenapa? Sakit atau apa? Atau Tuhan ingetin apa sama kamu gitu. Dia nggak mau ngomong. Nah saya coba doa. Tuhan ini ada apa nih Tuhan? Ah Tuhan ingetin tuh. Ini momen tepat ini buat ngorek dosanya dia gitu. Saya langsung bawa dia keluar dari kamar. Nak kita keluar, nak kita ngobrol di luar. Ngobrol di luar. Mamahnya mau ikut gak? Enggak, mamah masuk kamar. Wah, gitu. Ini urusan laki soalnya, ya kan? Kayak, saya ngobrol. Nah, gimana nak? Dia nangis. Akhirnya dia ngaku. Begitu dia ngaku, saya nggak banyak ngomong. Saya cuma peluk dia. Saya cuma bilang ini. Papa mau berdoa buat kamu. Tuhan aku bersyukur hari ini. Tuhan lepaskan hidup Arsya dari pornografi. Terima kasih Tuhan. Hari ini aku berdoa, pikirannya baru, hatinya baru. Seperti firman-Mu berkata, kamu ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Hari ini biarkan kasih-Mu melingkupi hidupnya, dan dia tidak lagi terikat sama dosa ini. Dalam nama Yesus, amin. Udah, habis itu duduk, akhirnya dia cerita. Kita gak usah ngorek-ngorek, kamu dapat gambar dari mana? Dari kapan? Jangan, udah gitu loh saudara. Nah kita tuh kebanyakan jadi orang tua kepo, pengen tahu kan. Ini dari mana? Dari siapa? Teman kamu siapa yang nawarin? Kok kamu bisa begini sih? Kayak gitu. Udahlah, selesai ya sudah selesai. Ya sudah, nak sekiranya masih ada. Kamu bersedia delete? Bersedia apa? Kamu gak usah tunjukin papa. Papa percaya. Kamu orang yang bisa dipercaya. Besok pagi, kamu delete. Oke, sekarang kita tidur. Nggak apa, aku delete malam ini. Ya udah, biarin dia delete malam itu. Selesai. Sejak hari itu dia menang. Itu hal pertama. Kalau dosa yang kedua, nah ini panjang nih. Kalau dosa yang kedua, saudara harus telusuri. Tapi yang paling pertama, saudara jangan pernah panik duluan. Jangan langsung naik pitam, gitu kan? Jangan. Saudara mesti tenang dulu, dudukin dia dulu. Kita lihat dia punya pengakuan gak? Biasanya kalau sampai dia lakukan hubungan seks di luar nikah, dia biasanya akan ngaku dengan malu. Ya, ada penyesalan. Nah, kalau dia udah bisa menunjukkan itu, saudara gak perlu marahin, gak perlu jengkel sama dia. Saudara pelihara dulu hati saudara untuk tetap terima dia dulu. Sebab apa? Kalau saudara responnya salah, dia akan blocking selamanya. Saya belajar situasi ini dari seorang sahabat saya di kota Kediri yang anaknya juga kondisinya sama. Anaknya tiba-tiba ngaku sama papahnya, dia sudah melakukan sebuah dosa yang sangat mengerikan. Dan dia cerita bahwa dia sudah lakukan hubungan seks sama pacarnya, dan pacarnya ternyata hamil. Papahnya pulang,
Papahnya cuma mau dengerin ini. Dia cuma bilang ini, "Nak, kamu tenang. Papa tahu ini dosa berat. Tapi papa kepengen denger dari kamu. Apa yang kamu rasakan hari ini." Jadi ingat, fokusnya bukan di dosanya. Fokusnya harus di kondisi emosinya dia. Papanya pinter banget, papanya cuma nanya gini, "Nak, apa yang kamu rasakan hari ini?" "Pah, aku takut." "Oke, papa doain kamu." Itu dahsyat banget. Saudara, hari ini anaknya itu udah umur 22 tahun ya. Kejadian itu waktu dia umur 16, berarti ya 16-17 tahun. Berarti berapa? 5 tahun yang lalu lah ya. Hari ini anak ini pulih. Anak yang di kandungan pacarnya itu tetap dilahirkan. Tetap diterima dengan baik, saudara. Dan keluarga ini benar-benar jadi kesaksian yang sangat dahsyat sekali, saudara. Ya, sangat dahsyat sekali. Kenapa? Karena papahnya punya respon yang benar. Sudah dia beresin, anaknya udah ngakui, papanya cuma bilang, "Terima kasih nak, kamu sudah ngaku. Sekarang papa kepengen tahu pacar kamu ada di mana. Kondisi pacar kamu kayak apa?" "Ya, pacarku ditampar sama papahnya. Dia udah ngaku." "Oke, kamu udah lakukan apa?" "Aku belum lakuin apa-apa, Pak. Aku takut, Pak." "Oke, sekarang kita pergi ke rumah itu, papa temenin kamu." Udah tahu dong kondisinya akan terjadi apa? Papahnya si cewek maki-maki dong, ya kan? Logikanya begitu kan? Dan memang benar itu yang terjadi. Udah papanya cuma diam aja. "Iya Pak, iya Pak." Udah pokoknya cuma iya Pak, iya Pak, iya Pak. Oke, sekarang langkah berikutnya apa? Dari sisi bapak sendiri kepengen punya solusinya apa? Ini harus bertanggung jawab. Siap, anak saya akan siap bertanggung jawab. Saya sebagai ayah juga akan siap ambil tanggung jawab buat anak saya. Menurut Bapak, tanggung jawab seperti apa? Kita nikahin dan sebagainya. Ini sekolahnya bagaimana? Baik Pak, kita selesaikan satu persatu. Ya akhirnya apa? Diselesain satu persatu. Satu persatu diberesin. Beres. Dan kondisinya akhirnya apa? Pulih. Jadi gini, jangan kita langsung serta-merta panik dan sampai akhirnya kita melakukan penghakiman dan akhirnya anak kita jadi nggak ngomong. Itu bahaya banget. Lebih baik gini, kita prinsipnya harus jadi seperti Yesus itu, penerimaannya dulu. Kalau orang Farisi kan hukumannya dulu kan. Nah kita jangan jadi Farisi dong. Kita harus belajar jadi Yesus dong. Belajar serupa dengan Yesus maksud saya. Artinya apa? Ya kita terapin bahwa Yesus tuh mengutamakan soal penerimaan bukan penghakiman. Itu yang paling penting. Kenapa? Biar anak kita juga tetap bisa diproses sama Tuhan dong lewat kejadian itu. Betul itu mengecewakan kita. Betul itu mempermalukan kita. Tapi kita juga mesti ngerti. Jangan-jangan Tuhan punya maksud di balik kejadian itu buat hidup kita, buat keluarga kita, dan buat hidup anak kita. Kita harus benar-benar serahin loh semua hidup kita ini dalam tangan Tuhan. Di situ sih kuncinya. Penerimaan dan bukan penghakiman. Itu sih jawaban saya. Luar biasa, kasih tepuk tangan yang luar biasa. Penerimaan dan bukan penghakiman. Ya. Nah, saya juga ingin bertanya sih, Pastor Rahman dan Ibu. Apakah semua anak teens akan harus mengalami dosa seks terlebih dahulu, baru kita terima, atau kita bisa cegah? Apakah semua anak teens akan mengalami dosa seks? Ataukah kita bisa cegah itu sebelum tidak perlu mengalami terlebih dahulu baru menyesal? Karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya. Nah, apakah bisa dicegah ataukah semua anak teens akan mengalami hal ini? Gini, semua anak teens pasti akan mengalami pencobaan itu. Tapi tidak semua akan jatuh di situ. Oke, akan mengalami pencobaan itu tapi tidak semua akan jatuh di situ. Kita bisa cegah dengan cara apa? Ya, kita bentengin dari sejak awal. Sejak awal punya mentor, sejak awal punya komunitas, sejak awal mereka mau terbuka. Itu kita bisa lakukan seperti itu. Dan tidak semua anak teens harus ngalamin itu dulu baru bertobat, enggak. Ya. Kalau memang dari awal kita memang udah bisa kasih pencegahannya, kasih nilai-nilai, kita bisa kok hindari itu. Sangat bisa. Sangat bisa. Sepakat. Ya. Karena waktunya sudah habis, boleh 2 pertanyaan lagi, enggak apa-apa Bapak Ibu Saudara pulang agak malam. Gak apa-apa ya, karena masih ada yang bertanya ini. Atau besok juga boleh. Jadi ini ada pertanyaan cukup baik dan bagus sih. Kayak kalau kan figur papa itu sangat penting. Bagaimana kalau papanya sudah tidak ada?
Oke. Gimana solusinya ketika kita tahu bahwa figur papa itu mempengaruhi banyak dampak untuk masa depan, tapi sedangkan papanya sudah dipanggil Tuhan. Bagaimana caranya kita untuk memberikan solusi untuk keluarga ini? 3 hal. Yang pertama, kalau papahnya sudah nggak ada, kalau kita kuat di dalam komunitas, minta di dalam komunitas tersebut ada yang mewakili untuk jadi papah angkat buat secara rohani ya, kepada anak tersebut. Kepada anak tersebut. Tapi gini sekali lagi, ini proses pendampingan ini harus hati-hati. Harus hati-hati. Kenapa? Contoh misalnya, dia single parents kan, berarti yang parentsnya kan istri ya, seperti itu kan. Terus mengakui ada anggota CG, ada anggota CG yang laki-laki, itu dianggap sebagai papah buat si anak ini kan. Nah ini harus punya komunitas yang kuat. Kenapa? Kalau ini nggak disiapkan dengan baik, ini bisa terjadi perzinahan. Ini berbahayanya ada di situ, bahayanya. Tapi ini bisa ditolong, ini salah satu hal yang sangat efektif. Paling nggak anak ini bisa ngelihat figur ayah. Saya ambil contoh, selama COVID kemarin saya jadi ayah angkat buat 2 anak akhirnya. Kenapa? Karena papahnya meninggal dunia karena COVID. Nah keluarga ini akhirnya dekat dengan keluarga kami benar-benar saling menjaga. Pokoknya setiap kali pihak si ibu dan anak mau ketemu, saya nggak mungkin ketemu sendirian. Saya pasti akan ajak istri, ajak lagi satu keluarga lagi yang lain. Seperti itu. Dan dia memang panggil saya uncle. Tapi saya punya peran sebagai ayah. Saya ngambil peran ayah buat hidup anak ini. Itu yang pertama, kalau komunitasnya kuat. Kedua, kita bisa lakukan kepada orang tua dari si ibu atau orang tua dari si ayah yang sudah dipanggil Tuhan tadi, atau dengan kata lain kakeknya. Kakeknya yang ambil fungsi sebagai seorang ayah kepada anak ini. Kalau kakeknya belum bertobat gimana? Gak apa-apa. Asli gak apa-apa. Yang penting tetap ada figur ayah yang memberi perintah, yang memberikan arahan, yang memberikan doa, yang memberikan pokoknya pengajaran, nilai-nilai kepada anak ini. Seperti itu. Itu hal yang kedua yang bisa dilakukan. Hal yang ketiga, gimana cara anak ini bisa dapetin figur ayah kalau kondisinya ayahnya sudah nggak ada. Sang ibu secara kolektif di dalam komunitas mengambil untuk sementara peran ayah kepada sang anak. Dengan cara apa? Sang ibu harus mengajarkan bahwa ayah yang sejati adalah Bapa di surga. Jadi ini bicara soal hati Bapa kembali. Itu mesti diajarin kepada anak. Betul ayahnya udah gak ada, tapi Bapa di surga ini adalah ayah yang sebenarnya ayah yang sejati yang Tuhan taruh dalam kehidupan anak ini. Diajarkan sama siapa? Diajarkan sama sang ibu. Itu kalau komunitasnya gak kuat, satu. Yang kedua, dia gak punya lagi figur ayah baik dari sisi kakek maupun orang tua maupun saudara dan sebagainya. Maka yang kita bisa ajarkan adalah mengajarkan tentang Bapa di surga, hati Bapa kepada anak ini. Secara kolektif. Artinya apa? Sang ibu gak sendirian. Harus ada, diusahakan ada rekan ibu yang lain. Seperti itu. Kalau misalnya itu ada di dalam sekolah, sampaikan ke pihak sekolah. Nah, pihak sekolah harus ambil peran untuk bisa jadi figur ayah buat anak ini. Khususnya paling gak dari sisi akademis. Paling gak dari sisi itu. Itu yang bisa dilakukan. Luar biasa. Masih bersama dengan kami Bapak Ibu Saudara. Pertanyaan terakhir, ini sangat penting juga sih. Jadi kan anak teens banyak dipengaruhi oleh teman. Dan bagaimana sebagai orang tua menyikapi ketika melihat anak remajanya memiliki teman-teman yang toksik. Dalam artian membawa pengaruh yang buruk, memanfaatkan duit, memanfaatkan kendaraan atau memanfaatkan apapun itu. Jadi benar-benar dan juga ketika bermain online di apapun mainnya itu dia ada kata-kata kotor bagaimana cara kita sebagai orang tua agak cantik untuk kita bisa menegur dan mengarahkan anak-anak kita. Sedangkan kita tahu bahwa teman-teman ini pengaruhnya sangat kuat. Karena saya pernah dapati orang tuanya mengekang, akhirnya dia lebih benci ke orang tuanya daripada temannya. Dia memilih temannya daripada orang tuanya. Nah, bagaimana cara menyikapinya, Pastor dan Ibu? Perlu diingat soal hukum pengaruh. Bapak Ibu pernah nggak lihat air putih ini, terus kemudian dituang sama cairan soda berwarna merah gitu. Lama-lama ini jadi warna apa? Jadi merah kan, betul kan? Tapi coba kalau Bapak Ibu
dengan cairan yang warna merah itu Bapak Ibu gerojokin terus sama air aja terus menerus sampai tumpah-tumpah. Dia bisa putih lagi nggak? Hah? Bisa putih lagi? Bisa. Nah ini hukum pengaruh. Jadi kalau ada anak-anak dapat pengaruh toksit, tugas kita bukan memfight atau ngejudge atau melawan kondisi toksit tersebut. Tapi yang harus kita lakukan bukan melawan ya. Yang harus kita lakukan adalah memperbanyak deposit hal yang non-toksit kepada hidup anak itu. Sampai yang toksitnya secara otomatis akan keluar. Jadi gini, anak itu ketemu sama komunitas toksitnya berapa lama? Oh, setiap hari 3 jam misalnya seperti itu. Ya udah, Bapak Ibu perbanyak aja. Terus hal-hal yang lebih positif lagi dari hal itu. Tanpa harus ngomongin yang toksit. Tahu kenapa? Karena anak-anak remaja, makin kita bilangin gak boleh, boleh buat dia. Contoh, misalnya contoh ya. Ini coba nih Bapak Ibu latihan aja ya, cepet aja ya. Jangan pikirin gajah. Apa yang Bapak Ibu pikirin? Ah ya kan, makin disebutin makin mikir kan. Jadi kalau Bapak Ibu cuma bilang, nak kamu tuh jangan temenan nak sama itu anak toksit. Loh, makin sering disebutin, ya tuh anak makin nempel dong kata-kata toksitnya dong. Nangkap gak Bapak Ibu? Betul kan? Bapak Ibu mendingan counter aja dengan situasi yang non-toksit. Udah hadirkan sebanyak-banyaknya yang non-toksit itu dihadirkan buat hidup anak kita. Lama-lama dia akan ngerti sendiri. Wah ini gak sehat nih yang satu ini nih. Yang ini jauh lebih sehat. Ada comparison kan? Daripada kita bilang jangan, lebih baik kita hadirkan sesuatu yang jauh lebih menarik. Pak, tapi kenyataannya yang non-toksit gak lebih menarik dari yang toksit. Ya berarti kurang banyak. Terusin, lebih banyak terusin. Butuh waktu. Masalahnya hari ini adalah orang tua ngerasa gini, aduh Pak lama banget. Capek, mau sampai kapan? Kayak gitu. Enggak, yang namanya parenting itu pasti harga yang harus dibayar adalah waktu dan proses. Itu gak bisa kita delete, gak bisa. Bapak Ibu harus gelontor terus dengan air yang baru. Kirim terus memori positifnya terus. Diajar terus memori positifnya. Sebanyak-banyaknya. Kita tahu dia akan ketemu sama tim toksitnya di jam berapa. Oke, kita kirim kegiatan lagi yang lain. Lari, olahraga, nge-gym, atau bantuin orang tua, atau bikin project di dalam rumah. Itu yang harus lebih banyak, terus lebih banyak. Lama-lama dia akan compare di sini. Iya ya, aku dirugikan ya yang toksit ya. Kok yang ini kok jauh lebih enak ya? Aku merasakan kenikmatannya ya. Ketika melakukan sesuatu yang non toksit ini, dia pasti akan switch kok. Otomatis dia akan switch. Jadi jangan dilawan, karena kalau kita ngelawan itu, kita satu capek. Yang kedua, kita malah justru akan memperkaya definisi toksitnya anak kita. Lebih baik di counter. Dikasih penyeimbangnya. Seperti itu. Itu hukum pengaruh. Luar biasa. Kasih tepuk tangan lagi Bapak Ibu Saudara. Ini pertanyaan terakhir kita semuanya. Kasih tepuk tangan kepada Pastor Aman dan istri. Bisa saya kembali.